791 jebakan. Ye Qingyu kaget mendengar dialog mereka. Langkah kakinya terhenti dan dia melihat ke samping. Dia terus menguping dua sosok yang berbicara dengan suara rendah. Semua dikalahkan. Tapi apa hubungannya ini dengan Secluded Mountain Manor? Petik 2. Kamu tidak tahu. Hari itu ada banyak ahli ras manusia dari Korps Diplomatik Heaven Wastelen ditangkap hidup-hidup sebagai budak dan diberikan secara bertahap. Ada sekelompok budak Heaven Wastelen dikirim ke terpencil Mountain Manor untuk mempersiapkan pelelangan, dan untuk membangun momentum untuk acara lelang yang akan datang. Petik 2. Kenapa saya belum mendengar berita sebesar itu? Saya juga kebetulan mendengarnya dari pakar lain. Mountain Manor yang terpencil sekarang dipenuhi orang. Mereka yang pergi ke sana kebanyakan adalah pasukan dan kelompok bergengsi di kota. Dari berita yang kudengar dari mereka mengatakan bahwa kualitas budak ini adalah yang terbaik, terutama, sepertinya ada gadis cantik yang memancarkan kis seorang kaisar. Suara kedua pria itu sangat tenang, tetapi semua isinya masih terdengar jelas oleh Ye Qingyu. Kalah, budak, kis seorang kaisar. Informasi ini melintas di benak Ye Qingyu, dan dia tidak bisa membantu tetapi segera menggabungkan informasi tersebut menjadi gambar yang menakutkan yang membuatnya gemetar karena panik. Dia berbalik tiba-tiba, mencoba menarik kedua pria itu untuk menanyai mereka dengan jelas. Tapi setelah melewati, sosok dari dua ras burung spiritual telah menghilang dengan sangat aneh dalam arus orang. Mereka telah menghilang dengan sekejap dan bahkan tidak meninggalkan jejak aura. Ye Qingyu berdiri di sana dengan hampa. Meskipun matahari bersinar cerah di atas kepala dan angin bertiup hangat, tetapi dia merasa seolah-olah dia sedang berdiri di gua es. Butiran keringat dingin menetes ke bawah dan dia merasakan hawa dingin di hatinya. Korps Diplomatik Heaven Wastelen dikalahkan. Bagaimana mungkin? Sebelum ini dia juga telah bertanya di sepanjang jalan, dan menemukan bahwa penilaian dari Heaven Wastelen Domain telah berjalan dengan lancar. Bagaimana bisa tiba-tiba ada perubahan seperti itu? Ye Qingyu merasa sangat bingung. Perubahan macam apa yang bisa membuat banyak ahli dari Heaven Wastelen Domain dikalahkan? Dan kekuatan apa yang akan menyerang kelompok yang ada di sini untuk mengambil peringkat domain? Ye Qingyu terus-menerus merenungkan ini saat dia berdiri di tengah kerumunan. Agitasi, kemarahan, dan niat membunuh yang hampir tak terhentikan, seolah-olah akan menyembur keluar dari tubuhnya. Ada Wen Wan, Yan Buhui dan Simen Yishui. Bagaimana Korps Diplomatik Heaven Wastelen bisa diperbudak? Dan anjing konyol Little Nine, mengapa dia tidak melindungi Singer dan melarikan diri pada saat kritis? Juga ikan tua, bukankah dia bilang dia sangat lihai? Dan penatua Yan Wushuang yang gemuk itu, dia benar-benar gagal melindungi Korps Diplomatik Heaven Wastelen. Ada terlalu banyak poin mencurigakan dengan berita yang tiba-tiba menyebar ke telinganya, menyebabkan dia benar-benar bingung dan panik. Dia berdiri diam di tengah kerumunan, sementara orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan tatapan yang sangat aneh. Setelah 20 atau 30 tarikan napas, dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjadi tenang. Masalah ini agak aneh dan mungkin tidak benar. Mountain Manor terpencil. Tidak peduli apa, dia berpikir bahwa dia harus cepat dan pergi melihatnya dulu. Ye Qingyu secara bertahap tenang dan merumuskan rencana di benaknya. Saat dia melakukan perjalanan di sepanjang jalan, dia menemukan seorang penjaga toko yang andal di toko yang tampak lebih tua, dan bertanya tentang perkiraan lokasi dari Secluded Mountain Manor. Setelah 1 jam, Ye Qingyu datang ke pintu masuk gunung terpencil Manor. Terletak di ujung utara kota beringin kuno, Manor gunung terpencil tersembunyi di dalam hutan lebat dari cabang dan dedaunan. Apa yang Ye Qingyu temukan sedikit aneh adalah bahwa dalam puluhan kilometer itu terpencil dan tampaknya sepi, tetapi dipenuhi dengan aura ahli dari berbagai ras. The terpencil Mountain Manor dibangun dari batu langka berwarna darah sesuai dengan pola gaya alami, dan banyak bunga berwarna berbeda, rumput dan tanaman merambat hampir menutupi dinding tinggi yang dibangun dari batu merah. Pintu kayu cendana merah yang diukir halus lebih dari 10 meter tinggi, dan di atasnya, ada tanda-tanda berwarna emas yang menggambarkan totem pohon beringin kuno. Rumah gunung yang megah ini, dari detail konstruksinya, memancarkan pesona alam dan memang sebuah istana gunung yang terstruktur dengan sangat elegan. Tetapi saat ini,
Ye Qingyu tidak berminat untuk menghargai arsitektur dan pemandangan. Sepanjang jalan, dia sudah mengetahui lebih banyak tentang latar belakang manor gunung ini. Rumah gunung ini adalah faksi dari kekuatan besar yang sangat terkenal di kota, Sekte Pengecap Darah. Sekte Pengecap Darah dikenal sebagai kekuatan yang haus darah dan kejam di aliansi domain. Selain beberapa pemimpin, semua bawahannya adalah tentara bayaran yang haus darah, dan merupakan legiun tentara bayaran paling khas di domain tersebut. Mereka seperti sekelompok serigala haus darah yang sering berperang di wilayah utama dan mengambil kesempatan untuk merebut harta langka yang terakhir serta nyawa ras dan pasukan lain sebagai budak. Di dunia yang sangat luas telah terjadi banyak perang antar domain, yang memiliki efek jangka panjang, serta bentrokan antara beberapa sekte besar belakangan ini. Tapi di balik pertumpahan darah selalu ada bayangan faksi seperti itu. Karena alasan inilah mereka sering mengadakan lelang barang langka dan budak. Di kota besar ini, mansion gunung terpencil dianggap sebagai tempat terlarang, di mana orang-orang biasa tidak berani mendekat. Ye Qingyu berdiri di luar dan mengamati sebentar, sebelum dia memilih dinding batu merah yang relatif lebih tersembunyi, merobeknya dengan tangan kosong. Celah panjang muncul di formasi dinding yang memungkinkan dia untuk diam-diam menyelinap masuk. Setelah melewati tembok tinggi, semua yang ada di dalamnya tiba-tiba menjadi bersih. Di sepanjang pinggiran halaman masih ada jalan berliku yang dilapisi dengan kerikil berwarna darah, dan di halaman ada banyak pohon beringin tinggi yang tumbuh subur. Beberapa murid dari Sekte Pengecap Darah, mengenakan jubah perang berwarna coklat merah, berpatroli di sepanjang jalan. Langkah kaki mereka teratur dan rapi, dan suara sepatu bot mereka yang menginjak-injak tanah hampir tidak terdengar. Murid-murid dari Sekte Perasa Darah memancarkan aura jahat dan diselimuti bau darah. Dengan satu pandangan dan jelas bahwa mereka telah menari di ujung pedang, adalah penjahat yang berjalan di lautan darah, dan sangat berbeda dari murid Sekte biasa. Mereka sangat ganas dan kekuatan mereka kira-kira di atas batas Heaven Ascension. Ye Qingyu di dalam hati sangat ketakutan. Mereka hanya beberapa murid patroli, tetapi kekuatan mereka sudah dekat dengan batas langka abadi. Kekuatan Sekte Perasa Darah cukup mencengangkan. Tapi, yang paling mengejutkan Ye Qingyu adalah, selain murid-murid dari Sekte Pengecap Darah di halaman, dia tidak melihat orang-orang dari sekte lain, atau yang disebut kekuatan yang datang dari segala penjuru tempat pelelangan. Tidak ada tanda-tanda adegan semarak seperti yang dikabarkan. Apa yang sedang terjadi? Ye Qingyu agak bingung. Dia berdiri di tempat ragu-ragu sejenak dan akhirnya memutuskan untuk terus menjelajahi manor gunung lebih jauh. Setelah menghindari sekelompok murid patroli, Ye Qingyu diam-diam melewati halaman dan menuju ke arah pusat manor. Saat dia masuk lebih dalam ke dalam manor, lingkungan sekitarnya menjadi lebih tenang dan elegan. Pepohonan raksasa di sepanjang rute semakin tinggi, dan dedaunan hijau yang lebat telah menutupi seluruh koridor beraspal yang berkelok-kelok, dan di sepanjang koridor terdapat tanda bergambar pegunungan dan sungai serta berbagai tanaman merambat yang terjalin di sekitar balok atap dan bangunan. Setelah melewati lorong sepanjang ribuan meter, Ye Qingyu akhirnya tiba di halaman paling tengah. Halaman itu lebarnya ribuan meter dan dihiasi dengan bebatuan yang indah, kolam ikan, dan paviliun, sementara di tengahnya ditanam pohon beringin berusia ratusan tahun. Cabang-cabang dan dedaunannya di puncak pohon menyelimuti seluruh halaman seperti payung. Gumaman air dan tangisan burung spiritual di kejauhan seolah-olah saling menanggapi. Ada keanggunan alami hadir di tempat itu. Tentu saja, yang paling penting adalah dia akhirnya mendengar suara di dalam halaman. Ye Qingyu melompat kegirangan. Sepanjang jalan, manor gunung itu penuh dengan vitalitas alami dan tidak ada suara manusia sedikitpun. Itu seperti tempat yang sama sekali tidak berpenghuni. Tapi saat ini, berdiri di bawah pohon beringin kuno, dia mendengar suara cekikikan datang dari sebuah ruangan di sudut barat laut. Dia menyembunyikan auranya dan kemudian mendekati ruangan tempat suara itu keluar. Pintu kayu pinus ditutupi dengan lapisan tipis kertas minyak. Ye Qingyu berdiri di pintu dan sedikit membungkuk, dengan hati-hati mengamati situasi di dalam ruangan. Hal pertama yang memasuki bidang penglihatannya adalah meja arak yang terbentuk secara alami dari akar pohon beringin. Meja anggur tidak lebih dari 1 meter, dan telah dipoles sampai mengilap dan mengilap.
Yang lebih misterius adalah bagian bawahnya terhubung ke lapisan tanah. Tampaknya orang yang membangun rumah itu, khususnya di tengah rumah, menggali tempat untuk ukiran akar ini. Di atas meja anggur ada beberapa cangkir porselen giok hijau, serta 2 atau 3 stoples keramik putih. Dan duduk mengelilingi meja anggur sekitar 7 atau 8 sosok dari berbagai usia, minum dan bersulang satu sama lain. Ye Qingyu terkejut ketika dia melihat lebih dekat. Karena duduk di tengah meja anggur, gadis yang mengenakan gaun putih dan tampak seperti peri istana bulan secara mengejutkan adalah orang suci dari Sekte Mutiara Giok, dan duduk di sampingnya adalah ahli santo pelindung dari Sekte Mutiara Giok, yang dia lihat di Fierce Beast Peak. Selain itu, ada beberapa orang yang tidak dia kenal, tetapi dari pakaian mereka dia bisa tahu bahwa ada 3 orang yang seharusnya menjadi ahli tingkat tinggi dari Sekte Pengecap Darah. Jubah berwarna merah darah mereka dihiasi dengan berbagai tanda formasi emas, yang terlihat sangat misterius dan aneh. Ada 2 orang yang mengenakan pakaian sekte standar, tetapi bukan bagian dari Sekte Mutiara Giok atau Sekte Pengecap Darah. Ye Qingyu merasa bahwa mereka tampak sedikit akrab dan kemudian mengidentifikasi mereka sebagai murid Sekte Tianqian dari pakaian mereka. Selain itu, kedua orang ini, dari aura dan pakaian mereka, tampaknya memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada Luli, bakat luar biasa dari Sekte Tianqian yang telah meninggal di distrik ke-18 Black Demon Abyss. Secara khusus, salah satu ahli dari Sekte Tianqian sangat muda, tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Dia terlihat sangat biasa, rambutnya sedikit berantakan dan dia berpakaian jorok. Bibirnya melengkung dengan senyum malas, yang terasa sedikit akrab bagi Ye Qingyu. Tuan Ao. Pemuda itu adalah Yang Mulia Tuan Ao, salah satu dari 4 orang suci kecil Tianqian, yang menginstruksikan Jiang Xiaohan untuk menyebabkan masalah di sekitar domain tanah air surga, dan doppelgangernya dihancurkan oleh Ye Qingyu pada akhirnya. Ye Qingyu tiba-tiba mengerti. Orang-orang ini bersama. Tidak bagus, manor gunung ini jelas adalah jebakan, dan mereka menungguku berjalan langsung ke dalam jebakan. Ekspresi Ye Qingyu berubah tiba-tiba saat dia berbalik untuk pergi, tapi itu sudah terlambat. Saudara Ye Qingyu, karena kamu telah datang, lalu duduk dan nikmati, mengapa kamu pergi begitu terburu-buru tanpa mengatakan apapun? Suara orang suci dari Sekte Mutiara Giok datang dari dalam. Bab 792, ketiga kalinya. Ketika Ye Qingyu mendengar kata-kata ini, dia langsung tahu bahwa dia tidak bisa pergi begitu saja. Seperti yang diharapkan, saat berikutnya, void di sekitarnya mulai bersinar dan berkedip, dan formasi perak misterius yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tanah, sudut, air mancur, paviliun, gazebo tepi sungai, danau dan berbagai pohon dan tanaman, langsung menyelimuti void. Ada riak seperti gelombang ilusi yang berkedip-kedip, yang langsung menyelimuti istana gunung. Tidak baik, Ye Qingyu tidak mengenali formasi apa ini, tetapi dia bisa merasakan bahwa seluruh manor gunung telah sepenuhnya disegel. Ruang di sekitarnya, langit di atas kepala, dan tanah di bawahnya dikunci oleh kekuatan yang luar biasa dan luas yang bahkan lebih menakutkan daripada formasi gemetar bumi yang telah didirikan oleh Iron Heart Blood Saint yang Tianwu di Fierce Beast Peak sebelumnya. Dia tidak bisa pergi. Di saat yang sama, langkah kaki terdengar. Tiba-tiba, beberapa ahli, berpakaian jubah berwarna darah, dari Sekte Pengecap Darah melesat keluar dari jalan setapak yang semula kosong dan sunyi dan hutan manor gunung. Mereka memegang berbagai senjata dan beberapa bahkan mendorong meriam kristal formasi yang ditujukan ke Ye Qingyu yang berada di gerbang halaman. Hahaha, setelah sekian lama, ikan akhirnya mengambil umpan. Tawa mengejek terdengar dari halaman. Kemudian pintu halaman terbuka lebar. Gaun putih dari orang suci dari Sekte Mutiara Giok berkibar saat dia keluar, diikuti oleh keturunan dari Sekte Tianqian dan beberapa guru lainnya. Dengan senyum menghina di wajahnya, dia datang ke gerbang dan menatap Ye Qingyu, seolah-olah dia sedang melihat mangsa di dalam sangkar. Saudara Ye Qingyu, kita bertemu lagi. Orang suci dari Sekte Mutiara Giok masih memiliki kerudung perak di wajahnya. Sosoknya indah, kakinya panjang dan ramping, pinggangnya ramping, dan dadanya penuh. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mulia yang superior, menghembuskan nafas seperti anggrek, saat dia memandang Ye Qingyu dengan ekspresi tersenyum di matanya.
Ye Qingyu tidak berbicara. Dia dengan hati-hati mengamati situasi di sekitarnya. Setelah berpisah di bawah pohon payung kuno, saya pikir saya tidak akan pernah melihat saudara Ye Qingyu lagi dalam hidup saya. Saya tidak berharap saudara Ye Qingyu menjadi begitu luar biasa untuk dapat keluar hidup-hidup dari distrik ke-18 dari Black Demon Abyss setelah pintu kehidupan ditutup. Kamu benar-benar mengejutkan adik perempuan ini. Ada senyum dalam suaranya. Seolah-olah dia akan bertemu dengan seorang teman lama, suaranya sangat lembut. Ye Qingyu mencibir, fakta bahwa aku tidak mati tampaknya telah mengecewakanmu. Kamu salah paham. Orang suci itu tertawa. Saya terlalu senang. Oh, Ye Qingyu juga mencibir. Betulkah? Aku keluar dari distrik ke-18 hidup-hidup, juga bersama Celestial Phoenix Maiden dan putri kecil ras iblis hitam. Kami telah mengungkap kebohongan Anda di Fierce Beast Peak. Kebenaran telah diberitahukan kepada dunia. Wajahmu yang lemah dan tidak tahu malu juga telah diperjelas kepada ribuan ahli di Fierce Beast Peak, bahkan Ironheart Blood Saint, dari Sekte Jade Pearl juga mati. Sekarang semua orang tahu bahwa saintes itu kejam dan penuh kebohongan. Haha, saya tidak bisa memikirkan mengapa Anda akan merasa bahagia. Petik 2. Anak kecil, kamu memiliki lidah yang tajam. Seorang ahli dari Sekte Perasa Darah yang berdiri di samping orang suci itu menyeringai. Orang ini tampak berusia sekitar 40 tahun, bertubuh sedang, tidak gemuk atau kurus, dan mengenakan baju besi pendek. Dia memiliki hidung bengkok dan mata yang panjang dan sipit. Dia memiliki udara yang mengesankan, dengan niat membunuh darah yang terlihat di sekitar tubuhnya, seperti api yang melompat di sekelilingnya. Tidak diketahui berapa banyak makhluk yang telah dibantai, matanya sedingin es, seperti dua pisau baja, menatap Ye Qingyu ke atas dan ke bawah. Ada sedikit keserakahan tersembunyi di matanya. Ye Qingyu memandang pria ini, tanpa rasa takut sedikit pun, kilat ungu melintas di matanya. Menghadapi mata dari sisi lain, dia juga tidak menyembunyikan niat membunuhnya, dan sikapnya yang mengesankan mulai mengamuk. Pria itu sedikit terkejut. Untuk seorang junior seusia Ye Qingyu, tidak peduli seberapa baik bakat atau kekuatannya, seseorang pada umumnya akan menemukan darah dan ki jahatnya tak tertahankan, dan akan merasa rendah diri dan takut selama konfrontasi. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda dari domain rendahan akan begitu kuat. Dia menjadi marah karena penghinaan dan akan mengatakan sesuatu. Elder Qiyu, tetap tenang. Orang suci dari Sekte Mutiara Giok membuka mulutnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pria parubaya, yang disebut Penatua Qiyu, tiba-tiba menutup mulutnya. Dia tampaknya takut pada Saintes of the Jade Pearl Sect. Orang suci menoleh untuk melihat Ye Qingyu dan tersenyum, kamu merusak rencanaku. Tentu saja ini tidak terlalu bagus, tapi ini hanya masalah kecil dan tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Tidak masalah. Sekte Mutiara Giok kami memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya seperti Yang Tianwu. Kematiannya bisa mengeluarkan seorang kuasa Emperor, itu sangat berharga, hehe. Ye Qingyu tidak menanggapi. Menurut pengamatannya, ekspresi orang suci itu tenang dan acuh tak acuh, dan sepertinya dia tidak berpura-pura santai. Dengan kata lain, dalam pandangannya, meskipun reputasinya hancur dan dia telah memprovokasi dua kekuatan super, Black Demon Abyss dan Phoenix Rache, ini masih hanya masalah kecil. Ini, siapa yang memberinya begitu banyak kepercayaan diri dan keberanian? Berbicara secara logis, akan sedikit perjuangan bagi Sekte Mutiara Giok untuk pada saat yang sama menghadapi pembalasan dari ras iblis hitam dan ras Phoenix, dan dia seharusnya tidak begitu tenang. Selain itu, karena kematian Yang Tianwu, Sekte Mutiara Giok memiliki dendam dengan keberadaan yang tak terkalahkan seperti kuasa Emperor Xiao Fei. Situasinya sangat buruk, bagaimana bisa orang suci dari Sekte Mutiara Giok begitu tenang? Ye Qingyu merasa bahwa, di bawah permukaan yang tampak seimbang, mungkin ada terlalu banyak informasi tersembunyi yang tidak dia ketahui. Dia terus mendengarkan Saintes, Brother Ye Qingyu, ketika saya berada di bawah pohon payung kuno, saya juga mengatakan bahwa saya sangat mengagumi bakat dan kemauan Anda. Banyak orang biasa-biasa saja akan menilai orang lain berdasarkan latar belakang, dan akan memandang rendah orang-orang dari domain yang lebih rendah seperti saudara Ye Qingyu. Mereka mengira mereka lebih unggul, tetapi sebenarnya mereka bodoh.
Hanya saya yang tahu tentang potensi dan kekuatan sejati saudara Ye Qingyu. Selama Anda dan saya menjadi teman, berdiri di sisi yang sama, maka akan ada kursi untuk Anda di sekitar meja di belakang saya, juga kursi kehormatan. Masalah rating domain dapat dengan mudah ditangani. Anda dan saya tidak harus berada dalam keadaan bermusuhan. Kami benar-benar bisa mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Bagaimana menurut Anda? Petik 2. Ketika ini dikatakan, corak orang-orang di sekitarnya berubah secara tiba-tiba. Terutama Qiyu tua dari Sekte Pengecap Darah dan Tuan Ao dari Sekte Tianqian, wajah mereka berkedip dengan ekspresi kompleks yang tidak terdeteksi. Ye Qingyu tersenyum. Dia bisa mengatakan bahwa orang suci dari Sekte Mutiara Giok tidak dengan sengaja menipunya, tetapi ada sedikit kebenaran dalam kata-katanya. Tapi masalahnya, pandangan Ye Qingyu terhadap wanita ini sangat buruk. Mereka yang memiliki jalur berbeda tidak dapat bekerja sama. Ini adalah penolakan terhadap cabang zaitun yang dibuang oleh orang suci dari Sekte Mutiara Giok. Sedikit kekecewaan melintas di mata orang suci itu. Jika saya ingat dengan benar, ini adalah ketiga kalinya Anda menolak saya, kan? Ye Qingyu mengangguk, bahkan jika ada 3 kali, atau 30 kali, jawabanku tidak akan berubah. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi wajah Qiyu tua dari Sekte Pengecap Darah dan Ao Tianzun sedikit rileks. Baiklah, The Scientist tersenyum lagi, saya selalu senang melihat bakat, tetapi saya sangat memperhatikan Anda, sayangnya, saya masih sangat terjerat, karena orang-orang di sekitar saya menginginkan harta Anda. Saya juga sangat tertarik dengan kuali Anda, tetapi saya tidak ingin membunuh orang jenius seperti itu. Karena Anda tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk, maka Heaven Wastelen Domain kemungkinan besar akan kehilangan seniman bela diri mereka yang paling kuat dalam sejarah. Petik 2. Itu hanya kata-kata biasa, tapi pesan itu cukup untuk membuat seseorang gemetar dari niat membunuh yang terkandung di dalamnya. Saat itulah Ye Qingyu menyadari alasan mengapa orang-orang ini memasang jebakan ini di sini hari ini, mengatur formasi penyegelan seperti itu, dan mengirim orang-orang untuk dengan sengaja mengucapkan kata-kata itu kepadanya di jalan untuk membawanya ke sini. Itu semua untuk harta karun padanya. Membunuh demi harta karun. Itulah tujuan sebenarnya dari orang-orang ini di depannya. Ketika Ye Qingyu berada di distrik ke-18, dia telah memperoleh barang-barang langka dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, obat-obatan dan jamu ilahi, serta berbagai sumber daya. Panen seperti itu sebanding dengan apa yang telah dikumpulkan oleh kekuatan besar selama ribuan tahun. Itu pasti akan membangkitkan kecemburuan banyak orang. Dengan kata lain, tidak pernah ada kekurangan penjahat dan petualang, bahkan Tuan Muda Lubang Berdosa, orang suci dari Sekte Mutiara Giok dan Pangeran ketiga dari Pengadilan Kekaisaran Kei yang telah mengalami serangan saat mereka berangkat dari Fierce Beast Peak. Apalagi fakta bahwa dia adalah seseorang yang tidak memiliki kekuatan untuk diandalkan. Selain itu juga mengejutkan Saintes untuk menyaksikan Cloud Top Cauldron bertahan melawan api neraka teratai merah di bawah pohon payung kuno. Menambahkan godaan ini, tidak heran orang-orang ini tidak dapat menahan diri. Meskipun Ye Qingyu tidak tahu mengapa Sekte Pencicip Darah dan Sekte Tianqian akan berdiri bersama dengan orang suci dari Sekte Mutiara Giok, tetapi dari situasinya dia tahu bahwa orang-orang ini berada di bawah orang suci dari Sekte Mutiara Giok, dan cukup takut akan hal itu. Rencananya hari ini kemungkinan besar diatur oleh wanita seperti peri. Dalam hal kekejaman dan kelihayan, mungkin Jiang Xiaohan dan orang suci dari Sekte Mutiara Giok serupa, tetapi berdasarkan status, identitas, pikiran dan jiwa, Jiang Xiaohan jauh lebih rendah daripada orang suci. Metode Scientist of the Jade Pearl Sect juga membuat Ye Qingyu gemetar. Tapi coraknya masih tenang dan acuh tak acuh. Dengan senyum aneh di wajahnya, Ye Qingyu berkata dengan nada santai, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku datang ke sini sendirian, bukan? Jika saya tidak berhati-hati, dan datang ke sini karena saya mendengar gosip di jalan, maka saya akan benar-benar bodoh, bukan? Petik 2. Di bawah kerudung perak, orang suci itu menyipitkan matanya. Penatua Qiyu juga memiliki perubahan ekspresi, dan kemudian dia mencibir, anak kecil, tidak peduli seberapa tajam lidahmu, hari ini kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Haha, kamu tidak bodoh, tapi apakah kami bodoh?
Hari ini kami menutup pintu untuk menyembelih babi. Saya ingin mengucapkan terima kasih telah datang ke sini begitu cepat untuk datang menawarkan harta di tangan Anda. Hahaha. Haha, itu benar. Kamu pikir kamu bisa menakuti kami hanya dengan beberapa kata. Terlalu naif. Para ahli dari Sekte Perasa Darah juga menyeringai, memandang Ye Qingyu seperti dia sudah menjadi orang mati. Harus dikatakan bahwa skema hari ini merupakan upaya bersama banyak pihak, dan bukan rencana menit terakhir. Dalam beberapa hari sebelumnya, saluran yang tak terhitung jumlahnya telah dimobilisasi dan aliran berita yang stabil dikirim ke sini untuk mengonfirmasi bahwa Ye Qingyu tidak memiliki pembantu bersamanya. Hanya setelah mereka mengkonfirmasi fakta ini barulah mereka memutuskan untuk melancarkan serangan. Bagaimana mereka akan menyerah hanya karena beberapa patah kata darinya. Bab 793, Datang dan Mati. Orang suci dari Sekte Mutiara Giok tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah dikejutkan oleh kata-kata Ye Qingyu, dia segera bereaksi, matanya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia mundur beberapa langkah, seperti dia kehilangan minat untuk berbicara. Di bawah kerudung perak, sudut mulutnya sedikit melengkung membentuk senyuman kejam. Dia kemudian melirik Ye Qingyu, tidak ada lagi kelembutan dan penghargaan sedikit pun. Dia telah mengungkapkan niat baik dan ketulusan terbesar. Meskipun bakat dan potensi Ye Qingyu memang mencengangkan dan bahkan bisa dikatakan tidak kalah dengan pangeran ketiga dari pengadilan Kekaisaran Kaiyang, namun karena mereka tidak bisa bekerja sama maka ia harus dibasmi secepatnya. Dia bukanlah orang yang berhati lembut. Lawan seperti itu, begitu dia dewasa, akan menjadi masalah serius di masa depan. Dan hari ini, dalam situasi seperti itu, Ye Qingyu harus dibunuh. Saat orang suci dari Sekte Mutiara Giok mundur beberapa langkah, situasinya langsung berubah menjadi serius. Karena semua orang mengerti bahwa ini berarti orang suci dari Sekte Mutiara Giok telah melepaskan niatnya untuk meyakinkannya untuk bergabung dengan pihak mereka. Penatua Qiyu dari Sekte Pengecap Darah tersenyum, dan mulai berjalan. Pada jarak sekitar 10 langkah dari Ye Qingyu, dia berhenti sejenak, senyum menyeramkan di wajahnya, dan berkata, saya telah melihat banyak jenius yang beruntung, dalam domain dan ras mereka, seperti primadona surga, bersinar dengan cahaya tak terbatas, dan disembah oleh banyak orang. Masing-masing dari mereka dengan tepat merasa bahwa mereka disukai oleh langit dan bumi, memiliki keberuntungan yang tak tertandingi dan pasti akan menjadi tuan di zaman ini. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi pada orang-orang kecil ini pada akhirnya? Petik 2. Ye Qingyu tidak menanggapi. Jika itu adalah orang suci dari Sekte Mutiara Giok, maka Ye Qingyu bersedia mengatakan beberapa kata, tetapi terhadap Qiyu yang lebih tua ini, dia tidak tertarik untuk berbicara dengannya sama sekali. Meskipun status penatua Qiyu di Sekte Pengecap Darah mungkin sangat tinggi, kekuatannya juga sangat menakutkan, tetapi perilaku dan penampilannya persis sama dengan Lu Li dan Yang Wanku, karena ia juga jelas merupakan anjing yang telah menyerah. Orang suci dari Sekte Mutiara Giok. Ye Qingyu bahkan tidak peduli dengan tuannya, orang suci dari Sekte Mutiara Giok, apalagi antek seperti dia. Di mana-mana ada segel formasi, dan ribuan master Sekte Perasa Darah sedang menonton pertempuran seperti harimau mengawasi mangsanya. Mengingat waktu dan situasi, kecuali pertempuran tidak ada pilihan lain. Aura tubuh Ye Qingyu beredar dengan cepat, dan kekuatan Yuan Qi mulai melonjak. Sikapnya yang mengesankan bangkit dengan panik. Ekspresi penatua Qiyu tidak berubah, senyum dingin masih terpampang di wajahnya. Bolehkah saya memberitahu Anda bahwa orang-orang jenius yang sombong dan sombong itu, yang akhirnya meninggal secara tragis, tubuh mereka akhirnya jatuh ke selokan dan menjadi makanan anjing liar dan belatung. Orang-orang mereka, orang yang mereka cintai, dan makhluk menyedihkan yang menyembah mereka akhirnya menjadi budak dan barang dari Sekte Pengecap Darah saya. Dijual di mana-mana, dan siapapun bisa menginjak-injaknya. Hahaha, anak kecil, kamu pasti bisa membayangkan rasanya seperti apa. Haha, meski kalian tidak bisa melihat pemandangan seperti itu, tapi saya jamin kerabat dan teman kalian pasti menikmati perawatan ini, sumpah. Petik 2. Mata Ye Qingyu mulai berkedip dengan cahaya yang disebut kemarahan. Dia tidak tahan mendengar hal seperti itu. Terutama karena musuh berbicara dengan sikap sombong dan sombong. Sekte Perasa Darah,
Apakah mereka pernah mencicipi darah sebelumnya? Ye Qingyu mengedarkan es Yuan Qi ke seluruh tubuhnya, mengelilingi dirinya dengan kepingan salju kristal es yang tak terhitung jumlahnya berkibar. Suhu anjlok, pola es seperti ular melilitnya saat mereka diam-diam menjulur keluar dari tanah. Dingin yang menggigit membuat gigi para ahli di sekitarnya dari sekte perasa darah mengobrol. Swoosh swoosh swoosh. 6 pedang es tiba-tiba muncul di sekitar Ye Qingyu, melayang tinggi di langit, dan kemudian berubah menjadi berkas cahaya perak, menembak ke arah Qiyu yang lebih tua. Hahaha, keterampilan yang tidak signifikan. Penatua Qiyu tertawa menghina. Berdiri diam di tempatnya, dia hanya membuka mulutnya untuk meniup gumpalan ki darah iblis merah. Mengikuti beberapa suara aneh, 6 pedang es langsung berubah menjadi ketiadaan. Ekspresi Ye Qingyu tidak berubah, mengaktifkan ki esensial saat dia melepaskan 12 pedang es mengambang. Mereka sedikit terguncang, mengeluarkan teriakan naga rendah, lalu mengatur formasi aneh dan keluar sekali lagi. Seperti yang diharapkan dari seorang anak kecil dari domain rendahan. Anda hanya memiliki keterampilan bela diri seperti itu namun berani pamer di depan saya, Qiyu Tiandi. Penatua Qiyu tertawa, perlahan bergerak mendekat. Sikapnya yang mengesankan mengancam, ki jahat melonjak, yang terus-menerus menekan ke arah Ye Qingyu. Tangannya tampak lambat, seperti sedang berjalan-jalan, lalu seperti memetik bunga, dia dengan santai mengambil ke-12 pedang es di udara dengan kecepatan kilat. Ki darah merah tua yang kejam itu seperti api, menyebar keluar dari kedua telapak tangannya, dan langsung melelehkan pedang es. Bunuh-bunuh, bunuh-bunuh, membunuh. Beberapa ahli Bloodthirster sekte membuat geraman marah. Pengumpulan suara ribuan orang memiliki efek yang menggetarkan jiwa dan menakutkan, seolah-olah ribuan orang sedang bertempur, darah membasahi dunia. Ki darah jahat yang menakutkan dipancarkan dari orang-orang ini, samar-samar membentuk ilusi di udara, dan mengirim pikiran seseorang ke dalam kekacauan. Ini adalah gelombang suara darah jahat yang luar biasa yang unik untuk sekte perasa darah. Di bawah kerja sama seperti itu, sikap mengesankan tetua Qiyu semakin menakutkan. Dalam sekejap mata, dia sudah 3 langkah menjauh dari Ye Qingyu, melonjak dengan ki darah jahat seperti api di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia adalah dewa kematian yang merangkak keluar dari genangan darah. Dengan senyum sinis dia berkata, terlalu mengecewakan, jika aku tahu kamu selemah ini, maka aku tidak akan berusaha terlalu keras. Aku bisa saja berurusan denganmu sendiri, haha. Aku tidak sabar untuk mencicipi rasa darahmu. Ini berakhir di sini, saya akan mengirim Anda dalam perjalanan, ciuman ular piton darah. Mati. Ki darah yang jahat mengembun menjadi ular piton merah setinggi ratusan meter, seperti iblis kuno, membawa kekuatan jahat yang terpencil dan kuno, melayang di atas kepala Qiyu yang lebih tua dan bergabung dengannya. Sikap yang mengesankan itu naik ke puncaknya, dan kemudian ular piton itu membuka mulutnya lebar-lebar, seolah membuka jalan menuju kematian. Itu bergerak menuju Ye Qingyu seolah-olah menelannya. Ye Qingyu sepertinya tidak peduli. Aku juga kecewa. Dia berdiri diam di tempat yang sama, menatap Qiyu Tiandi dengan jijik. Awalnya aku berpikir bahwa orang di sebelah sekte Mutiara Giok akan memiliki kekuatan bertarung yang menakjubkan, tetapi ternyata hanya seorang Saint kecil. Bagus, aku akan mengantarmu dalam perjalanan. Petik 2. Sebelum suaranya memudar, di tangan Ye Qingyu, tombak aneh muncul. Dia berdiri di tempat, menggenggam Dragon Blood Halberd. Aksinya tampak lambat, tetapi di udara meninggalkan sejumlah ilusi yang jelas dan realistis, seolah berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pegangan di bawah, dia membuat setengah jongkok, sambil menusuk ke tanah. Kecemerlangan aneh melintas, melompat di antara telapak tangannya dan tombak. Tombak itu dimasukkan ke tanah di kaki Ye Qingyu dengan kecepatan dan lintasan yang tidak bisa ditangkap siapapun. Teknik macam apa ini? Sebelum mereka dapat sepenuhnya menangkap gerakan penuh Ye Qingyu, banyak ahli yang hadir tidak dapat menahan ekspresi terkejut dari memutar wajah mereka. Sikap ini, semacam serangan balik. Orang suci dari Sekte Mutiara Giok menunjukkan sedikit peringatan di matanya. Juga dalam sepersekian detik, void di atas mulai terpisah, setitik darah berkedip, dan sebelum yang lain bereaksi, tombak ilusi besar sepanjang ratusan meter turun dari langit.
Bentuk dan penampilannya persis sama dengan Dragon Blood Halberd di tangan Ye Qingyu. Saat ular piton darah itu hendak mencium kepala Ye Qingyu, tombak itu sudah menembus 7 inci ke dalamnya dan memaku iblis itu ke tanah. Dan dipaku bersama juga Qiyu tua dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Pemandangan saat itu membeku. Piton darah besar, seperti makhluk hidup, dipaku, dan berjuang mati-matian seperti kesakitan. Ekor ular besar berayun dan menyapu di belakangnya, sementara lusinan ahli dari Bloodthirster Sect, yang lengah, langsung dihancurkan menjadi daging cincang oleh ekor ular piton darah. Darah dan tulang berceceran ke segala arah, dan Qi langsung mulai menyebar di udara. Tapi itu hanya bersusah payah beberapa saat. Kekuatan spiritual menyebar dan tubuh besar piton darah mulai redup. Berangsur-angsur meleleh di udara, itu berubah menjadi kabut darah dan menghilang tanpa jejak. Itu hanya meninggalkan aura iblis kuno yang samar. Dengan segera ilusi, Dragon Blood Halberd besar itu juga menyebar, seolah-olah itu belum pernah ada sebelumnya. Kenapa? Ekspresi ngeri datang ke mata, keputusasaan dan ketakutan yang lebih tua Qiyu, menatap Ye Qingyu, tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Tetesan darah muncul di tengah kepalanya, mengalir ke bawah seperti garis merah, menandai bagian tengah tubuhnya. Kekuatan hidup di tubuhnya menyebar seperti air pasang, seperti pasir yang terlepas dari telapak tangannya. Karena kamu lemah, dan kamu bodoh. Ye Qingyu perlahan berdiri dan berdiri tegak. Qiyu Tiandi sangat ingin pamer, dan berusaha menahan gelombang kedua pedang es dengan tangan kosong, berpikir bahwa, mengingat basis kultivasinya yang dalam, dia seharusnya tidak takut pada kekuatan es. Dia sama sekali tidak mengambil kekuatan es Yu Qingyu ke dalam hati. Tapi saat dia mengambil pedang itu, kekuatan api es tertinggi telah secara diam-diam menginvasi tubuhnya. Setelah Ye Qingyu mencapai nirvana, kekuatannya meningkat pesat, terutama dalam kendali Supreme Ice Flame. Dia telah lama mencapai tingkat yang tak terduga. Apalagi seorang Sein kecil yang telah melangkah ke alam Sein, bahkan jika itu adalah Sein sejati, setelah api es tertinggi menyerbu ke dalam tubuh seseorang, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Belum lagi Ye Qingyu menggunakan Dragon Blood Halberd sebagai pedang dan meluncurkan Sword of Judgment dari Formoves of the Unmatched General untuk membunuhnya dalam satu serangan. Ledakan, suara semangka hancur bisa terdengar, seperti lonceng kematian, mengguncang pikiran setiap ahli dari Sekte Perasa Darah. Tubuh Qiyu tua retak dari tengah, terbelah menjadi dua dan akhirnya runtuh. Di dalam tubuhnya, api es berkobar, dan kesadarannya hancur. Ye Qingyu mengeluarkan Dragon Blood Halberd dengan sentakan, menggenggamnya di tangannya, mengangkat kakinya, dan menginjak tubuh Qiyu tua yang hampir membeku dengan sedikit senyum di wajahnya. Matahari bersinar cerah tetapi di mata orang lain, itu sangat dingin. Hari ini aku tidak punya pilihan selain bertarung, melepaskan diriku dan membunuh. Sebelum suaranya memudar, Dragon Blood Halberd diangkat, menunjuk ke Ao Tianzun. Ye Qingyu tersenyum dingin, tahun itu kamu mengangkat angin dan membuat gelombang di Heaven Wastelen Domain. Sombong dan sombong, itu membuat orang merasa sakit. Hari itu aku menghancurkan doppelgangermu, tapi hari ini kamu menjulurkan kepalamu untuk mati. Mari kita lihat apakah keturunan terbaik dari Sekte Tianqian benar-benar berbeda dari orang biasa. Atau apakah Dragon Blood Halberd lebih tangguh? Petik 2. Bab 794, Senjata Kehidupan Kaisar Kuno. Ekspresi wajah Ao Tianzun berubah suram. Kembali di Heaven Wastelen Domain, dia telah merilis Doppelganger, yang menurutnya sudah merupakan keberadaan yang tak terkalahkan, dan dikombinasikan dengan wanita itu, dia berpikir bahwa untuk menaklukkan domain rendahan baru hanya akan membutuhkan satu pemikiran. Siapa yang tahu bahwa Ye Qingyu dapat dengan mudah menghancurkan doppelganger yang baru saja selesai disempurnakan. Ini adalah masalah yang paling dia benci selama setahun terakhir. Harus dikatakan bahwa penyempurnaan doppelganger itu telah membutuhkan banyak upaya serta waktu dan harta. Selain itu memiliki potensi besar untuk naik, dan merupakan salah satu senjata hebat yang telah dia persiapkan dengan susah payah, tetapi juga sesuatu yang harus dia andalkan di masa depan. Saat itu karena batas kekuatan hukum Heaven Wastelen Domain, dia harus melepaskan doppelganger,
tetapi siapa yang tahu bahwa kecerobohannya memungkinkan Ye Qingyu menghancurkan doppelgangernya. Semua upaya dan harapannya berubah menjadi abu. Yang lebih buruk adalah bahwa masalah tersebut telah menyebabkan penurunan tajam dalam prestise dan reputasi Ao Tianzun. Posisinya terguncang sampai-sampai dia digantikan oleh orang suci dari Sekte Mutiara Giok. Sekarang, bahkan jika dia sangat tidak mau, dia memiliki status yang jauh lebih rendah daripada orang suci dari Sekte Mutiara Giok. Di permukaan, dia juga tidak punya pilihan selain menghormati pendapatnya. Lalu ada wanita bernama Jiang Xiaohan, yang juga mengkhianatinya. Pelaku utama dari masalah ini, di mata Ao Tianzun, adalah Ye Qingyu. Memikirkan hal itu, giginya mulai gatal karena kebencian. Mengingat status Ao Tianzun, dia tidak harus hadir hari ini, tetapi dia datang untuk menyiksa Ye Qingyu untuk membalas dendam. Mendengar tantangan Ye Qingyu, Ao Tianzun menjadi sangat murung sehingga sepertinya akan ada air yang menetes. Dia mengambil satu langkah ke depan dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, orang suci dari Sekte Mutiara Giok tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. Jangan biarkan emosi memengaruhi keputusan Anda. Jangan dibuat marah oleh saudara Ye Qingyu dan ambillah umpannya. Penatua Qiyu telah menjadi korban musuh karena kecerobohannya. Kita tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Rencana kita hari ini adalah membunuhnya dan mengambil hartanya, dan tidak membandingkan seni bela diri. Jangan bertarung sendirian, ayo serang bersama. Aktifkan formasi dan siksa saudara Ye Qingyu sampai mati. Penundaan yang lama malah bisa menimbulkan masalah. Petik 2. Dia berbicara dengan lembut, memanggilnya sebagai saudara Ye Qingyu, tetapi niatnya kejam, seperti racun ular atau kalajengking. Itu membuat orang bergidik ketakutan. Sedikit kemarahan muncul di wajah Ao Tianzun. Dia jelas ingin secara pribadi berurusan dengan Ye Qingyu, tetapi cara orang suci mengatakan sepertinya dia tidak mempercayainya. Namun, mengingat orang suci dari Sekte Mutiara Giok sekarang yang paling disukai di Kam, dia seharusnya tidak impulsif. Dengan pikiran ini, dia mengangkat bahu, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan mundur 2 langkah. Senyum melengkung di bibir orang suci saat dia dengan lembut melambaikan tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Meriam energi raksasa di sekitarnya meraung secara bersamaan, memuntahkan api energi menakutkan yang bersiul di udara sebelum menenggelamkan tubuh Ye Qingyu di tengah. Para artileri ini semuanya ahli seni bela diri yang mampu mengendalikan meriam raksasa ke tingkat yang sangat tepat dan sama sekali tidak akan melukai orang lain. Api menakutkan dari meriam raksasa berubah menjadi jaring pembunuh raksasa di Void, hampir menghalangi semua kemungkinan rute pelarian Ye Qingyu. Ada formasi penyegelan baru yang terus-menerus disiapkan, mengiris ruang, dan mengompresi ruangan yang Ye Qingyu dapat bermanuver. Formasi perak berkedip, berulang kali menyegel ruang di sekitar Ye Qingyu, dan dalam sekejap mata, ruang 10 meter di sekitar tubuhnya telah berubah menjadi keadaan padat. Terbukti bahwa master dari Blood Taster Sect bekerja seperti tentara. Koordinasi antara kelompok artileri dan kelompok formasi dilakukan dengan rapi dan teratur, dan sangat metodis. Seolah-olah mereka adalah mesin yang canggih. Gerakan semua orang tidak sedikit pun tidak harmonis. Ribuan orang seperti satu orang, gerakannya seragam dan ritme dari meriam energi besar yang menembakkan sinar penghancur adalah sama. Bahkan untuk Ye Qingyu, di tempat seperti itu, dia juga tidak bisa mengandalkan seni bela diri dan gerak kaki untuk menghindari pemboman seperti jaring yang sering terjadi. Dia tidak ragu untuk secara langsung mengoperasikan seni rahasia dari 108 karakter kuno untuk memanggil Cloud Top Cauldron dan menggantungnya di atas kepalanya. Di mulut kuali ada pita kuning cerah yang melayang keluar dan melindunginya di dalamnya. Semua pemboman diisolasi. Setelah melihat pemandangan ini, senyuman menyebar ke mata orang suci. Dia sepertinya sudah lama mengantisipasi adegan itu, tapi juga menunggu adegan ini muncul. Secara khusus, ketika dia melihat kuali perunggu raksasa, matanya bersinar, menunjukkan sedikit kekaguman. Dia dengan hati-hati mempelajari Cloud Top Cauldron, seolah-olah menghargai benda suci paling sempurna di dunia. Saya benar-benar terdesak waktu hari itu dan saya tidak memiliki kesempatan untuk sepenuhnya menghargai kualis saudara Ye Qingyu, tapi saya sudah menyadari kehebatannya.
Melihatnya lagi hari ini, sungguh luar biasa. Di antara penampilannya yang sederhana dan tanpa hiasan itu berisi irama Dao dan Kaisar Qi. Itu kemungkinan besar adalah senjata kehidupan seorang kaisar kuno sebelum dia mencapai Dao. The Scientist tidak bisa membantu tetapi memuji dan kemudian menghela nafas dengan menyesal. Keberuntungan saudara Ye Qingyu memang menakjubkan bisa mendapatkan harta karun seperti itu di Heaven Wasteland Domain. Tapi aku juga harus berterima kasih pada saudara Ye Qingyu karena telah memberikan harta karun itu padaku. Saudara Ye Qingyu, yakinlah bahwa setelah kematianmu, adik perempuan ini akan berbaik hati pada kuali ini dan melepaskan kekuatan aslinya, dan tidak membiarkannya tertutup debu. Petik 2. Nada suaranya sangat tulus. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya terlalu tidak tahu malu. Dari ekspresi dan sikapnya, seolah-olah membunuh dan merampas harta orang lain tidak dapat dihindari dan benar, dan sebaliknya Ye Qingyu akan mendapat untung dari ini. Berdiri di bawah Cloud Top Cauldron, Ye Qingyu tanpa ekspresi. Dia telah mengalami mentalitas orang suci dari Sekte Mutiara Giok ini sebelumnya, jadi dia tidak terlalu peduli tentang itu, dia juga tidak akan marah. Apa yang membuatnya sedikit terkejut adalah kenyataan bahwa Saintes telah menentukan Cloud Top Cauldron sebagai senjata kekaisaran yang belum selesai, dan kemungkinan besar itu adalah senjata kehidupan kaisar kuno sebelum dia mencapai Dao. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, tampaknya semuanya masuk akal. Kekuatan Cloud Top Cauldron tak terkalahkan dan bahkan bisa menahan kekuatan niat membunuh di distrik ke-18 dari Black Demon Abyss. Tingkat kekuatan ini sebanding dengan senjata kekaisaran. Orang suci memiliki pikiran yang berbisa seperti ular atau kalajengking, tetapi wawasan dan penilaiannya benar-benar kelas 1, bahkan Ye Qingyu merasa lebih rendah. Jika dia berkata demikian, kemungkinan besar itu benar. Dan mendengar kata-kata ini dari orang suci dari Sekte Mutiara Giok, beberapa ahli tingkat Sein lainnya juga mengungkapkan ekspresi terkejut, dan kemudian melihat ke Cloud Top Cauldron lagi, mata mereka berbinar dengan keserakahan. Kuali seperti itu, bahkan jika itu hanya senjata kekaisaran yang belum selesai, sudah terlalu tak terukur, apalagi ini adalah senjata kehidupan seorang kaisar kuno. Tidak peduli apa, begitu sesuatu melibatkan kaisar kuno, itu akan menjadi harta yang akan mengejutkan banyak kekuatan super. Mereka juga tidak berpikir bahwa Ye Qingyu akan memiliki harta karun seperti itu padanya. Ao Tianzun lebih memikirkannya. Dia tiba-tiba menyadari bagaimana Ye Qingyu, orang biasa rendahan dari domain rendahan, bisa terbang ke langit. Fakta bahwa ia mencapai tingkat kultivasi saat ini pasti karena rahasia yang terkandung di dalam kuali. Dengan pemikiran ini, dia merasakan hatinya mulai memanas. Tidak peduli apa, kali ini saya harus menemukan cara untuk mendapatkan kuali ini. Saya tidak bisa membiarkan gadis rendahan itu mendapatkannya. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk menekannya lagi di masa depan. Pada saat yang sama, sedikit kebingungan muncul di hati Ao Tianzun. Seberapa berharganya dan berharganya senjata kehidupan seorang kaisar kuno. Bahkan jika orang suci dari Sekte Mutiara Giok dapat melihat harta karun ini, dia seharusnya tidak menyebutkannya. Setelah terungkap, harta karun ini pasti akan membangkitkan minat dan persaingan semua orang, dan mengingat status saintes saat ini di KAM, dia juga mungkin tidak bisa mendapatkannya dengan pasti. Mengapa dia benar-benar berani mengatakannya di depan banyak orang? Apakah dia begitu percaya diri? Pada saat ini, orang suci itu melangkah maju 2 langkah. Matanya menjadi dingin dan dia melambaikan tangannya, berhenti. Ketika para ahli dari Sekte Pengecap Darah mendengar kata-kata ini, mereka segera menghentikan apa yang mereka lakukan pada saat yang bersamaan. Di Void, ada fluktuasi energi yang menakjubkan dan menakutkan yang tertinggal. Di lokasi Ye Qingyu, dinding luar angkasa telah lama meleleh, mengalir seperti lumpur. Di kakinya, karena perlindungan dari formasi besar, ada sejumlah lubang tapi tidak pecah. Dalam jarak kurang dari 10 meter, bagian luar Cloud Top Cauldron benar-benar meleleh. Itu tidak mengandung esensi langit dan bumi, atau cahaya sedikit pun, itu hampir murni, ketiadaan, yang menakutkan. Tapi pita sutra kuning cerah yang menggantung di Cloud Top Cauldron tetap tidak bergerak. Di dalam, Ye Qingyu tenang seolah-olah dia berjalan-jalan dengan santai. Ekspresi semua orang berubah. Hari itu,
Api neraka teratai merah juga tidak bisa membakarnya. Formasi ini dan meriam besar, bahkan jika itu terus menyerang selama 10 hari 10 malam, mereka tetap tidak akan membuat saudara Ye Qingyu kelelahan. Saintes tersenyum, semuanya jelas sesuai harapannya. Melihat Ye Qingyu, dia kemudian melanjutkan, "Saudara Ye Qingyu, menurutmu apa yang saya katakan itu benar?" Ye Qingyu tidak menarik kuali perunggu, dia juga tidak menanggapi. "Saudara Ye Qingyu, tahukah Anda, saya telah meletakkan ribuan formasi di manor gunung ini untuk memicu energi roh kota. Ada juga kam meriam raksasa dan kam formasi dari sekte pengecap darah, serta suplai darah dari 1000 ahli puncak kenaikan surga, dan kemudian kekuatan 6 ahli Sein telah mengaktifkan formasi. Selanjutnya, mereka ditemani oleh api neraka teratai merah." Orang suci tersenyum, menatap Ye Qingyu dengan sedikit ejekan. "Metode ini, saudara Ye Qingyu, menurutmu berapa lama aku harus melelahkanmu sampai mati dan mendapatkan kuali ini?" Kuali itu tak terkalahkan, tapi saudara Ye Qingyu, yuan batinmu akan habis, kan? Petik 2. Ekspresi Ye Qingyu berubah. Ini memang agak rumit. Meskipun kendali Cloud Top Cauldron menghabiskan sedikit yuan qi, tetapi dia masih akan kelelahan di beberapa titik. Seperti yang dikatakan wanita jahat ini, mereka akan membuatnya lelah tidak peduli apapun yang terjadi, dan dalam situasi di mana dia tidak dapat mengisi dirinya sendiri, dia paling banyak dapat bertahan hingga 1 bulan. Jika dia mengisi kembali yuan qi-nya menggunakan semua esensi cair ilahi dan harta langka yang dia miliki, dia masih akan menghabiskan semua sumber dayanya dalam 10 tahun. Mungkin akan ada perubahan lain dalam waktu 10 tahun, tetapi masalahnya adalah, bahkan jika dia beruntung keluar dari masalah, Korps Diplomatik Heaven Wastelen kemungkinan besar akan gagal dalam penilaian pada saat itu. The Heaven Wastelen Domain akan sepenuhnya berubah menjadi reruntuhan dan menjadi koloni yang menyedihkan. Wanita itu benar-benar jahat, tidak hanya untuk musuhnya, tapi juga kepada bangsanya sendiri. Di matanya, 1000 elit dari sekte pengecap darah hanyalah suplai darah. Dia bisa mengorbankan mereka sesukanya dan menganggapnya tidak berharga seperti kotoran. Orang suci memperhatikan perubahan dalam ekspresi Ye Qingyu, lalu tersenyum, "Tapi sekarang, saya telah berubah pikiran, seperti kata pepatah, aturannya adalah tidak mengepung kota-kota bertembok jika hal itu mungkin dapat dihindari. Jika ada cara yang lebih baik untuk membuat Anda secara sukarela menyerahkan harta itu, mengapa saya menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga?" Saudara Ye Qingyu, saya pikir Anda mengerti apa yang saya maksud, kan? Petik 2. Murid Ye Qingyu mengerut, berkedip dengan sedikit amarah. 795 macan tutul tidak pernah mengubah bintiknya. 1. Aku bertanya-tanya, mana yang lebih penting dalam hati saudara Ye Qingyu, kelangsungan hidup dan keamanan 1000 orang misi utusan surga Wastelen, atau senjata kehidupan kaisar kuno ini? Ada kebiadaban yang menggelitik di mata berseri-seri gadis suci bintang 4 saat dia tertawa seperti sedang membicarakan masa lalu dengan seorang teman lama. Aku mendengar bahwa permaisuri Yu Xiaoxing adalah kekasih dari saudara laki-laki Ye Qingyu sejak kecil, dan seseorang yang akan dia cintai sampai mati. Saya selalu ingin tahu apakah janji yang dibuat oleh pria luar biasa kepada kekasihnya sama tipisnya dengan yang dibuat oleh orang-orang munafik dunia ini, atau, menghargai keindahan daripada kekuasaan, dia akan mengorbankan kuali ini sebagai ganti nyawa kekasihnya, dan dengan demikian meninggalkan cerita selama berabad-abad. Petik 2. Ekspresi Ye Qingyu tiba-tiba berubah suram saat dia menatap belati pada gadis suci bintang 4 dan mengucapkan dengan jelas, "Apakah singer di tanganmu?" Sambil menggelengkan kepalanya, gadis suci itu tertawa, "Tidak, jangan marah, saudara Ye Qingyu. Tidak perlu itu. Jika aku ingin membunuhnya, itu akan dilakukan dalam hitungan detik, seperti meremas serangga. Saudara Ye Qingyu, Anda harus tahu bahwa saya memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukan ini bahkan jika si gemuk Yan Wushuang melindunginya." Petik 2. Ye Qingyu menghela nafas lega. Syukurlah, hal yang dia khawatirkan tidak terjadi. Gadis suci bintang 4 ini terlalu percaya diri. Dia melanjutkan, "Saudara Ye Qingyu, jika Anda menyerahkan kuali, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa Anda akan dengan aman meninggalkan villa pegunungan ini, dan kekasih Anda juga tidak akan mengalami bahaya apapun."
Jalur penilaian domain tanah air surga Anda akan jangan terhalang, atau setidaknya, tak seorang pun dari kam saya akan ikut campur dalam urusan Anda. Petik 2. Ye Qingyu terdiam beberapa saat. Semua orang menatapnya. Tidak ada yang bisa setuju dengan cara gadis suci bintang 4 dalam melakukan sesuatu. Secara khusus, Ao Tianzun sudah tertawa dalam hati pada dirinya sendiri. Gadis suci ini biasanya berpikir dan bertindak dengan bijak, jadi mengapa dia menjadi begitu bodoh di depan Ye Qingyu? Bahkan seorang idiot tidak akan menyerahkan harta setingkat seorang senjata kehidupan kaisar kuno demi seorang wanita. Petik 2. Kecuali jika dia sudah gila, Ye Qingyu tidak akan pernah menerima persyaratan gadis suci itu. Memang, setelah keheningan singkatnya, Ye Qingyu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya menolak, dia mengucapkan setiap kata. Ao Tianzun hampir tertawa terbahak-bahak. Kekecewaan yang tak terlihat melintas di mata gadis suci itu setelah beberapa saat linglung. Meskipun dia sendiri tidak yakin apa yang membuatnya kecewa, dia segera memiliki dorongan untuk menghancurkan Ye Qingyu sepenuhnya. Baik, memang sangat baik. Ketika kamu membela Celestial Phoenix Maiden dengan segala cara di distrik ke-18 dan hampir mati di bawah pohon payung, kamu pasti sudah melupakan nyala lamamu untuk kekasih baru. Pria selalu sangat menyukai baru dan muak dari yang lama. Gadis suci itu mencibir. Sepertinya aku harus menahan sandera Celestial Phoenix Maiden agar kamu bersedia menyerahkan kuali. Ye Qingyu menggelengkan kepalanya. Jejak terakhir dari kelembutan menghilang dari mata gadis suci itu. Sinar matanya menjadi sedingin es tidak seperti sebelumnya. Memang, semua pria di dunia ini busuk, dan kamu tidak terkecuali. Seharusnya aku tidak menganggapmu lebih tinggi dari yang lain. Ho, sepertinya aku punya untuk menjebakmu di sini dan membakarmu hidup-hidup. Namun, upaya ratusan tahun akan sia-sia jika aku bisa mendapatkan kuali kaisar kuno. Ye Qingyu, pada akhirnya kau terlalu mengecewakanku. Petik 2. Mendengar ini, Ye Qingyu tertawa dengan nada mencemooh. Kecewa, itu lucu, semuanya hanya angan-angan Anda sendiri. Anda memiliki begitu banyak ide yang menguntungkan di kepala Anda dan itulah mengapa Anda berpikir orang lain seperti Anda. Anda selalu begitu kalkulatif dan berpikir bahwa segala sesuatu dapat diukur dengan emas, namun kau bahkan tidak tahu sifat manusia yang paling dasar. Hubunganku dengan Singer dan Celestial Phoenix Maiden bukanlah hal yang bisa dipahami oleh pikiran jahat sepertimu. Ye Qingyu menatap gadis suci itu dengan mata jijik. Aku menggelengkan kepalaku bukan karena aku tidak tahan kehilangan kuali ini, tapi karena aku tidak ingin berurusan dengan wanita sepertimu, dan juga karena senyum tiba-tiba muncul di wajah Ye Qingyu saat dia berbicara tentang hal ini. Karena, kamu mengira bahwa semua yang kamu lihat ada dalam genggamanmu dan kamu pasti akan menang. Tapi ini juga hanya imajinasimu. Mengatakan ini, dia melirik semua orang di sekitarnya dan tertawa dengan cara yang aneh. Saya benar-benar ingin tahu apakah, setelah kehilangan Yang Tianwu, Sekte Bintang 4 juga siap untuk kehilangan gadis suci dan orang suci pelindung mereka, dan menemukan bahwa kekuatan eksternal ini juga telah terbunuh sepenuhnya, bersama dengan 2 ahli tingkat Sein dari Sekte Langit Ilahi, termasuk 1 penerus. Jika banyak dari kalian yang mati di sini hari ini, akankah Tuan dari Sekte Bintang 4 menangis di tempat tidur di malam hari? Petik 2. Mendengar ini, wajah gadis suci itu langsung berubah. Para ahli yang berdiri di satu sisi tertawa terbahak-bahak setelah linglung singkat. Haha, jadi tidak menyadarinya bahkan selama 1 jam terakhirmu. Lelucon ini tidak lucu. Nak, apa kamu gila? Kamu sudah menjadi burung dalam sangkar, namun kamu masih ingin membunuh kita semua. Hahaha, sungguh mimpi yang konyol. Kamu pasti sangat ketakutan. Suara tawa terdengar di sekitar. Orang suci pelindung dari Sekte Bintang 4 juga menggelengkan kepalanya dengan lembut. Pada tahap ini, bajingan, kamu pikir beberapa kata kosong dapat membuat kita takut. Yang Mulia telah memberi Anda kesempatan berkali-kali, namun Anda tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk dan tetap sangat gigih. Anda pasti bermimpi jika Anda pikir Anda sendiri yang dapat membunuh kami. Seberang, Ye Qingyu tertawa. Siapa bilang aku sendirian?
Senyumannya tidak hanya sangat aneh tetapi juga membawa sedikit simpati dan belas kasihan kepada gadis suci dan kaki tangannya. Begitu dia berbicara, semua orang merasakan penglihatan mereka kabur. Yang bisa mereka lihat hanyalah bahwa berdiri di sebelah Ye Qingyu sekarang adalah sosok dengan pakaian hijau seperti giok. Itu memiliki wajah yang sangat tampan, sikap yang elegan, tubuh yang bersinar, dan pesona yang memusingkan. Meskipun Ye Qingyu sendiri sangat tampan, dia tidak sekelas dengan orang ini dalam hal kekuatan dan sikap. Pemandangan ini terlalu aneh untuk dilihat. Bab 796 Macan Tutul tidak pernah mengganti bintiknya. 2. Tidak ada yang melihat dengan tepat ketika sosok ini muncul di samping Ye Qingyu. Ini terlalu sulit dipercaya, karena seluruh manor gunung telah disegel sehingga bahkan seorang ahli tingkat Sein Agung tidak dapat masuk, dan bahkan lebih tidak mungkin seseorang dapat muncul diam-diam dan tidak mencolok. Seolah-olah orang ini telah berdiri di sana selama ini, kecuali tidak ada yang menyadarinya. Siapa sebenarnya ini? Bertukar pandangan dengan orang suci lain dari Sekte Langit Ilahi di sampingnya, Ao Tianzun merasa bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik dan dengan demikian dia diam-diam mundur. Wajah gadis suci bintang 4 berubah secara dramatis sementara matanya menunjukkan kengerian yang tak bisa disembunyikan. Karena, dia sudah mengetahui asal-usul orang ini. Tidak mungkin, teriaknya tanpa sadar, kehilangan ketenangan dan keteguhan yang dia tunjukkan sebelumnya. Meskipun kerudung perak menutupi wajahnya, orang bisa membayangkan jenis keterkejutan dan kepanikan yang ada di baliknya. Apa yang tidak mungkin? Suara lain terdengar. Di samping Ye Qingyu, kemegahan berkedip-kedip saat Void bergelombang, dan dari antara riak perak itu berjalan sosok perak yang anggun, menggerahkan, namun sangat ramping. Itu mengenakan pakaian pertempuran ungu dan memancarkan aura misterius dan kuno. Ini tidak lain adalah Celestial Phoenix Maiden. Kamu, gadis suci bintang 4 itu terkejut. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, sosok hitam mungil dan ramping lainnya keluar dari antara riak Void. Ini adalah putri kecil ras iblis hitam, yang wajahnya tampak jahat menatap belati ke arah gadis suci saat dia mencibir, "Bitch, skor di antara kita akan diselesaikan hari ini." Sementara itu, saat kemegahan riak Void terus berkedip tanpa henti, beberapa sosok berjalan keluar. Dari masing-masingnya melonjak aura kuat yang menunjukkan bahwa mereka adalah kultivasi Sein Realm. Mereka terdiri dari beberapa ahli dari ras iblis hitam dan orang suci pelindung dari ras Phoenix. Hahaha, saudara Ye Qingyu, kamu telah menghitung dengan sangat baik untuk menggunakan dirimu sebagai umpan dan memancing makhluk-makhluk ini. Haha, kita telah menangkap pelacur bintang 4 itu dan gengnya dalam perangkap hari ini. Waktunya untuk membalas dendam. Orang terakhir yang keluar dari riak Void adalah Li Shengyan yang gendut, yang, sejak menyelamatkan kuasi Emperor Xiao Fei, telah berjalan angkuh seperti kepiting sehingga dia hampir berjalan ke samping. Hanya dalam sekejap, perbedaan angka telah berbalik. Jumlah ahli di pihak Ye Qingyu sekarang benar-benar menghancurkan yang ada di pesta gadis suci bintang 4. Saat ini, beberapa orang dari partai terakhir sudah menyadari apa yang sedang terjadi. Yang terpenting, mereka telah menebak identitas pria tampan dengan pakaian hijau seperti giok. Dengan berpikir secara asosiatif tentang keadaan dari pertempuran yang menyebar secara liar di Fierce Beast Peak selama beberapa hari terakhir, dan keadaan yang Tianwu yang telah binasa, siapapun yang memiliki cukup informasi sudah tahu tentang masalah mengejutkan yang kuasa Emperor Xiao Fei keluar dari distrik ke-18. Dalam hal ini, mereka harus benar-benar konyol untuk tidak menyadari bahwa pemuda yang berdiri di sebelah Ye Qingyu tidak lain adalah Li Xiao Fei yang pernah tak terkalahkan. Desir, orang suci dari Sekte Langit Ilahi sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan hendak pergi. Tapi saat berikutnya, dengan suara dentuman, sosoknya menabrak formasi segel dan terlempar ke belakang. Bagaimana? Dia bingung. Mereka akan mengatur formasi dan telah membawa rune pemecah formasi yang dibuat khusus. Berbicara secara wajar, seharusnya tidak ada masalah melewati formasi. Tapi sekarang, kenapa dia tidak bisa keluar? Wajah gadis suci bintang 4 berubah menjadi canggung. Dia sudah memahami bahwa formasi ini,
yang dimaksudkan untuk membatasi Ye Qingyu, telah menjadi jebakan untuk membunuh dia dan kontingennya sebagai gantinya. Munculnya kuasa Emperor Xiao Fei, yang memiliki kemampuan sihir tak tertandingi, telah menentukan hasil akhir. Dia telah menggunakan keahliannya untuk mengubah formasi sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri dari dalam. Hanya dengan kemampuan magisnya, lorong spasial dapat dibuka dalam waktu singkat. Dengan itu, dia dengan mudah membawa Celestial Phoenix Maiden, putri kecil dari ras iblis hitam, dan orang suci dari dua ras ke bagian dalam manor gunung yang dilindungi dengan kokoh. Dengan ekspresi yang rumit, dia menatap Ye Qingyu. Metode pemuda itu telah menyebabkan rasa dingin terbentuk di hatinya untuk pertama kalinya. Seperti yang disarankan oleh kata-kata pria gendut itu, tampaknya semuanya diatur oleh Ye Qingyu, yang sudah lama menduga bahwa dia akan berkomplot melawannya. Setelah meninggalkan Fierce Beast Peak, dia sengaja melakukan perjalanan sendirian, sehingga dia akan lengah dan memasang jebakan di sini. Sambil berniat membunuhnya dan mengambil hartanya, dia berusaha menjadi terlalu pintar dan malah jatuh ke dalam perangkapnya. Pada saat ini, situasinya telah berubah drastis. Melarikan diri bukanlah pilihan. Gadis suci itu tahu betul bahwa, bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, dia pasti tidak bisa lepas dari tangan seorang kuasa Emperor. Inilah sebabnya, setelah mengenali Li Xiaofei, dia tidak berpikir untuk melarikan diri sama sekali, meskipun merasa ketakutan dan sedih. Kamu, gadis suci itu memandang Ye Qingyu dan tertawa getir. Bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa saya akan datang untuk berurusan dengan Anda? Yang terakhir memasang senyum indah. Alasannya sederhana. Dia memandang gadis suci itu dan berkata dengan jelas, karena macan tutul tidak pernah mengubah bintiknya. Bab 797 Pertempuran Orang Suci. Meskipun kata-kata Ye Qingyu kasar, kata-kata itu mengandung kebenaran yang tak terbantahkan. Karena, gadis suci bintang 4 itu percaya diri dan ambisius sampai keserakahan. Dia berniat tidak hanya untuk menempuh jarak penuh dari cara bela diri, tetapi juga untuk mendapatkan kekuatan absolut, dan percaya bahwa semua jenius dan ahli harus tunduk padanya sementara semua hal baik harus menjadi miliknya, atau sebaliknya, dia harus menghancurkan mereka. Setelah melihat bahwa api neraka teratai merah tidak dapat membakar Ye Qingyu sampai mati atau menghancurkan Cloud Top Cauldron, tidak mungkin dia tidak tertarik untuk mendapatkan kuali untuk dirinya sendiri. Sebelumnya, situasinya kemudian membuatnya benar-benar tidak dapat membunuh pria itu dan mengambil kuali, dan karena itu dia tidak punya pilihan selain pergi. Kemudian, ketika Ye Qingyu berhasil keluar dari distrik ke-18 dan mengungkap kebohongannya, citranya sebagai peri suci, terhormat, dan murni, yang telah dia bangun selama bertahun-tahun, ternoda, dan dia hampir menjadi aib. Mengingat kesombongan dan kesombongannya, bagaimana dia bisa berbaring? Kegilaan yang Tianwu baru saja dimulai. Ye Qingyu memahami tipe orangnya dengan sangat baik. Pada dasarnya, dia adalah versi yang lebih kuat dari Luli atau Yang Wanku, dan tidak akan membiarkan keluhan terkecil pun tidak terbalas. Juga, dia serakah seperti duo terakhir, meskipun dia bahkan lebih jahat dan ganas dari mereka. Namun, menjadi terlalu jelas tentang keserakahan seseorang tidak menguntungkan, jadi dia mengaburkan dendam dan keserakahannya. Dia selalu mengenakan topeng keterbukaan dan kebenaran, dan sering berhasil menipu orang dengan itu. Meskipun perjalanan sejak menuruni Fierce Beast Peak tampak damai, Ye Qingyu tidak pernah lengah sedikit pun. Segala sesuatu yang terlihat telah direncanakan sebelumnya. Dia berpura-pura berpisah dari Celestial Phoenix Maiden, putri kecil dari ras iblis hitam, dan kuasa Emperor Xiao Fei, dan melakukan perjalanan sendirian sehingga dia bisa memancing keluar para operator yang bersembunyi di belakang punggungnya. Berpikir bahwa kesempatan mereka telah tiba, monster yang tamak dan orang-orang munafik yang jahat ini menampakkan diri dan dengan demikian semuanya terjebak dalam perangkap. Jika bukan karena ini, mereka akan terbukti sangat merepotkan di masa depan. Bagaimanapun, semua orang akan senang mengambil kesempatan dan harta yang mungkin ditemukan Ye Qingyu di distrik ke-18. Kata-kata tidak berguna, kata Ye Qingyu, sekarang memegang keuntungan mutlak. Dia melirik ke arah kerumunan dan akhirnya mendarat di gadis suci bintang 4. Sambil tertawa, dia berkata, bersiaplah untuk mempertahankan dirimu, demi martabatmu yang tersisa.
Suasana tiba-tiba tersulut. Gadis suci itu pertama-tama melihat ke arah Xiao Fei dan kemudian ke Ye Qingyu, sebelum dia berkata, dengan kedatangan yang mulia Kaisar Kuasi, kami tahu bahwa kami memiliki sedikit kesempatan untuk menang dan karenanya tidak akan melakukan perlawanan yang tidak berarti. Saya kali ini ceroboh dan jatuh ke dalam perangkap. Meskipun saya enggan mengakui kekalahan, tidak ada yang bisa saya lakukan, Saudara Ye Qingyu, Anda dapat memulai. Petik 2. Orang-orang di sampingnya masing-masing adalah gambaran kesedihan. Memang, melawan Kaisar Kuasi legendaris yang mendominasi, jurang kekuatan itu terlalu besar, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menutup mata dan menunggu kematian, tidak peduli betapa enggannya mereka. Ye Qingyu tertawa pelan. Jangan membuat hal-hal terdengar begitu tragis. Seorang pembunuh suatu hari akan terbunuh, sementara seorang perencana suatu hari akan bersekongkol melawan. Orang-orang tak bersalah yang mati di tanganmu berpikir dengan cara yang sama seperti yang kamu lakukan sekarang, namun. Ironi di wajah Ye Qingyu tumbuh saat dia berbicara sampai saat ini. Anda mengukur hati seorang pria berdasarkan hati tercela Anda sendiri. Sebaliknya, mengingat status yang mulia Li Xiaofei, dia tidak ingin mempermalukan junior seperti Anda semua. Dia akan memberi Anda pertempuran yang adil sehingga Anda bisa mati tanpa penyesalan. Petik 2. Sementara dia berbicara, tanpa peringatan, sosok Li Xiaofei menghilang ke udara tipis. Ini telah disepakati sebelumnya juga. Sebagai orang yang hebat pada masanya, status Li Xiaofei terlalu termasyhur dan karena itu dia perlu berhati-hati dengan citra publiknya. Dia pasti tidak bisa secara pribadi melawan orang-orang dari generasi selanjutnya seperti gadis suci bintang 4, atau jika tersiar kabar, dia akan dikenal sebagai pengganggu besar. Selain itu, dia juga sombong dan sombong. Dia telah memberikan bantuan yang sangat besar dengan setuju untuk menghancurkan formasi di sekitar Manor Gunung sehingga Celestial Phoenix Maiden dan yang lainnya bisa masuk, dan kemudian menyegel kembali dunia ini sehingga gadis suci dan teman-temannya tidak bisa melarikan diri. Ye Qingyu tentu saja berharap Li Xiaofei akan mengambil tindakan dan memukul mati kontingen gadis suci itu untuk menghindari masalah di masa depan, tetapi dia tidak bisa membengkokkan keinginan dari mitos bela diri manusia yang luhur ini, sama seperti dia adalah penyelamat yang terakhir. Menghadapi dia, kilatan berkedip di mata gadis suci itu. Sedikit kegembiraan yang tak terlihat diam-diam melintas. Tapi sebelum dia bisa berbicara, putri kecil dari ras iblis hitam menyerbu ke arahnya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir yang berusaha membunuhnya secara langsung. Berseru, Beach Slave, waktunya untuk menyelesaikan dendam kita dari distrik 18. Mati. Petik 2. Gegabah dan pemarah seperti biasa, gadis ini tidak bisa menahan kebenciannya yang dalam terhadap gadis suci bintang 4 lagi. Dia tetap bersabar sebelumnya untuk menghormati Ye Qingyu, tapi sekarang, dia tidak sabar untuk menyerang begitu dia berbicara. Berani. Berdiri di satu sisi, Sein penjaga bintang 4 ingin menghentikan putri kecil dari ras iblis hitam. Bum bum bum. Saat mereka bertukar pukulan demi pukulan dan bertarung secara gila-gilaan, kekuatan mengerikan meluap ke segala arah di tengah suara ledakan yang memekakkan telinga. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Celestial Phoenix Maiden, memancarkan kemegahan warna pelangi, muncul tepat di depan gadis suci bintang 4, berniat untuk membunuhnya. Yang terakhir membangkitkan kecemerlangan cahaya bulannya dan menyerang balik dengan agresif. Dengan setiap gerakan yang mereka lakukan, dua wanita dengan kecantikan generasi melepaskan kekuatan besar, membangkitkan ki yang kacau untuk berubah menjadi bola cahaya yang aneh. Membunuh. The Black Demon Science berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menyerang tanpa ampun ke sains tingkat tinggi dari berbagai sekte di seberang. Pada saat ini, Saint of the Phoenix Rache penjaga juga memutuskan untuk menyerang. Bum 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 bum. Ketika kekuatan yang mengerikan meledak, pertempuran di antara para orang suci dapat dikatakan mengguncang surga dan bumi, dan gelombang mengerikan memancar ke segala arah. Jika bukan karena larangan yang diberlakukan oleh pembentukan kuasa Emperor, bangsawan gunung itu mungkin akan langsung rusak menjadi reruntuhan. Sayangnya bagi para ahli bela diri meriam dan batalion formasi, mereka sama sekali tidak dapat melakukan perlawanan dalam pertempuran tingkat Sein. Setiap gelombang serangan terhadap mereka membawa bahaya yang mematikan. Membela.
Ketika seorang ahli seperti perwira mengeluarkan teriakan, para ahli dari batalion formasi menyemburkan esensi dan darah secara bersamaan, membentuk formasi pertahanan yang melindungi batalion meriam dan diri mereka sendiri di dalamnya. Hampir 1.000 orang mundur secepat mungkin, ingin mundur dari medan perang. Ledakan. Puff. Terlepas dari perlindungan formasi, beberapa lusin ahli dipengaruhi oleh kekuatan suci dan langsung berubah menjadi bubuk dan darah. Tidak ada satu pun tulang yang tersisa. Mundur, cepat. Menjadi elit militer yang terlatih, para ahli mampu tetap tenang saat mereka mundur dan melarikan diri ke kedalaman manor gunung. Haha, aku paling suka merawat ikan busuk dan udang bau. Serahkan kretin ini padaku, sambil tertawa, Li Shengyan mengejar. Dia tahu betul bahwa kentang goreng kecil ini tidak ada hubungannya dengan situasi keseluruhan, tapi tetap saja, istana gunung ini tidak hanya berisi banyak formasi dan mekanisme, tetapi juga harta dan kekayaan yang terkumpul selama bertahun-tahun. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengambil banyak dari mereka. Tentu saja, si gendut paling senang melakukan hal-hal ini. Ke sisi lain, Ye Qingyu menarik napas dalam-dalam. Dengan mengoperasikan sihir, jalan ilahi tanpa batas, kekuatannya meningkat dengan liar dan menerobos puncak alam langka abadi dalam sekejap, sampai terasa pada tingkat yang sama dengan ki orang suci. Dengan Dragon Blood Halberd di tangannya bersenandung dan bergetar, dan gumpalan ki abadi kuning cerah tergantung di atas kepalanya, dia mengunci pandangannya dengan kuat pada Ao Tianzun. Membunuh. Merasakan peningkatan liar dalam kekuatan Ye Qingyu, Ao Tianzun sedikit khawatir, dan mengambil inisiatif sebelum aura mantan dapat naik ke puncak absolutnya. Saat situasi sebelumnya terungkap, Ye Qingyu memperlakukannya dengan sangat permusuhan, dan dengan demikian tidak ada jalan keluar dari pertempuran ini untuknya. Boom! Ye Qingyu menyerang pada saat bersamaan. Dragon Blood Halberd ditembakkan dan berubah menjadi naga berwarna darah yang melilit lengan kanannya. Memberikan kemegahan yang luar biasa, itu memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh dewa dan menghancurkan iblis, dan menahan serangan Ao Tianzun secara langsung. Untuk sementara waktu, gelombang energi yang menakutkan berkedip-kedip di seluruh manor gunung, menyebabkan paviliun dan bebatuan berubah menjadi reruntuhan, dan air danau menguap. Beberapa murid yang bersembunyi di sudut gelap meratap dengan sedih saat mereka berubah menjadi kabut berdarah. Pertempuran ini adalah pertempuran Sein yang paling mengerikan dan tragis selama beberapa ratus tahun, dan juga melibatkan jumlah sekte dan kekuatan tertinggi. Harus diketahui bahwa untuk menjadi orang suci biasanya membutuhkan ratusan atau bahkan ribuan tahun kultivasi. Setelah itu seseorang akan memperoleh umur panjang, berbagai teknik, dan kekuatan yang cukup untuk dengan mudah menghancurkan kota dan kerajaan. Secara umum, orang suci dapat berfungsi sebagai pencegah strategis di antara berbagai kekuatan dan sekte. Pertempuran yang melibatkan orang suci jarang terjadi sampai mati, dan dengan demikian tontonan hari ini tentu langka. Ledakan. Seorang Sein terluka, darahnya membanjiri langit. Membunuh. Ketika Black Demon Martial Sein memotong lengan musuh, itu menyebabkan ledakan keras saat jatuh dan meledak, mengirim mantan terbang mundur. Tetesan pertama darah Sein telah tumpah. Adegan itu langsung tumbuh dalam intensitas. Boom! Semakin banyak orang suci yang menumpahkan darah, mereka terbang ke dalam kondisi hiruk-pikuk, mengaum dengan marah. Semua ahli bertarung tatap muka, mata mereka memerah karena pembunuhan itu. Waktu berlalu. 4 jam berlalu begitu saja. Area inti manor gunung secara praktis telah ditinggalkan. Tempat-tempat yang awalnya memiliki pemandangan indah semuanya berubah menjadi debu, dengan yuan qi yang kacau dan aura yang beredar di sekeliling dan darah segar mengotori tanah. Jika bukan karena formasi penyegelan yang telah didirikan Li Xiaofei di sekitarnya dan di atasnya, area dalam beberapa ratus kilometer akan terpengaruh, menjadi tempat kiamat. Berkat formasi tersebut, orang-orang di daerah lain di kota Inferno sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di Villa Pegunungan. Raungan putus asa yang menyedihkan terdengar ketika seorang Sein penjaga dari Sekte Bintang 4 dipukul dan senjatanya dihancurkan. Di bawah serangan bersama dari 2 orang suci iblis hitam, dia akhirnya binasa dan berubah menjadi hujan darah dan tulang putih. Kedua orang suci bela diri iblis hitam sendiri menderita luka yang signifikan, tetapi alih-alih berhenti,
mereka berbalik untuk menyerang orang suci lainnya di sisi gadis suci. Situasi perlahan-lahan condong ke sisi Ye Qingyu. Dia menangkis Ao Tianzun menggunakan tombaknya, kemudian, dengan kepalan tangan kirinya di Void, dia memanggil pedang peminum darah di mana kekuatan misterius menyerap darah suci di udara. Ini tidak bagus, menyadari sesuatu, wajah Ao Tianzun berubah drastis. Bab 798 Semua Binasa. Terakhir kali mereka bertarung di Heaven Wastelen Domain, doppelgangernya dikejutkan dengan serangan dan dibunuh oleh Blood Drinker Sword milik Ye Qingyu. Meskipun itu hanyalah doppelganger, itu terhubung ke tubuh utamanya dan mengirimkan informasi kepadanya, memungkinkan dia untuk mengetahui tentang keanehan dan kengerian dari pedang peminum darah. Selama ini, dia telah waspada terhadap pedang peminum darah, tapi Ye Qingyu malah menggunakan Dragon Blood Halberd, yang kekuatannya tak tertandingi namun dapat ditahan. Selain itu, Ye Qingyu belum memahami teknik sebenarnya dari ras manusia naga, dan dengan demikian tidak dapat memanfaatkan kekuatan penuh tombak pedang peminum darah. Di sisi lain, hingga saat ini, Ao Tianzun masih teringat akan pesan terakhir yang dikirimkan sang doppelganger. Dikatakan bahwa, setelah meminum darah, kekuatan pedang besar yang tampak biasa meningkat ke tingkat yang mengejutkan yang menentang semua logika dan ukuran. Karena dia tidak dapat memahami pedang itu saat itu, dia kemudian pergi keluar dari jalannya untuk meneliti misterinya, dan secara samar menebak bahwa pedang itu mengandung semacam formasi tingkat kaisar yang memungkinkannya untuk mengkonsumsi kekuatan darah segar dan mengubahnya menjadi kekuatan ofensif. Saat itu, darah yang diminum oleh pedang itu milik ahli biasa. Selama pertempuran para orang suci di hari ini, jika pedang peminum darah menghirup darah segar dari orang suci yang telah binasa, seberapa menakutkan kekuatannya. Ketika Ao Tianzun melihat Ye Qingyu mencabut pedang yang berat dan raksasa itu, dia segera tahu bahwa semuanya buruk. Sementara dia memang memiliki beberapa pengetahuan tentang dan melawan pedang ini, situasi saat ini membuat persiapan dan penghitungnya tidak berharga. Bagaimanapun, pertempuran Sein bukanlah situasi yang bisa dia kendalikan. Holo, sejumlah besar darah Sein berkumpul di pedang peminum darah. Setelah meminum darah Sein, pedang raksasa itu mengeluarkan gelombang kejut frekuensi super tinggi yang menyelimuti udara di sekitarnya dan menyebabkan suara ledakan yang tidak pernah berakhir. Formasi merah tua beredar di sekitar pedang, di mana jejak darah muncul kemana-mana dalam waktu singkat. Ini sangat aneh. Seluruh pedang tampak hidup, memancarkan kekuatan suci yang mendebarkan jantung. Dari sekitarnya, aliran darah Sein yang tak ada habisnya terus mengalir menuju pedang raksasa. Bahkan Ye Qingyu sendiri merasakan kejutan, karena peningkatan kekuatan pedang melebihi harapan awalnya, menjadi tidak terkendali seperti meletusnya arus gunung. Selain itu, dia samar-samar merasa bahwa sesuatu di pedang telah dipicu, sehingga perubahan yang tak terbayangkan terjadi pada pedang raksasa pada saat ini. Ao Tianzun menangis saat dia menyerang dengan hiruk-pikuk. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan pedang peminum darah meminum semua darah suci, atau sebaliknya, dia akan mati dengan kematian yang memalukan hari ini. Dia melatih teknik terobosan Ki Surgawi Primeval Chaos sepenuhnya dari Sekte Langit Ilahi, sambil memegang pedang panjang di tangannya yang merupakan senjata Sein puncak terkenal yang disebut pedang surgawi kecil. Dalam sekejap, kekuatan bertarungnya menjadi setara dengan Sein. Merasa putus asa, Ye Qingyu mencibir. Dia secara alami tahu ide Ao Tianzun, jadi dia mengoperasikan kehendak sejati naga langit untuk berubah menjadi naga. Sambil memegang Dragon Blood Halberd dengan satu cakar untuk menahan serangan Ao Tianzun, cakar lainnya dengan kuat mencengkeram pedang peminum darah memungkinkan pecahan cahaya darah yang berkedip-kedip, yang menyerupai kupu-kupu yang berterbangan dan api yang melompat, berkumpul di atasnya. Lebih anehnya, pedang itu memancarkan kabut berwarna darah yang tampak seperti perisai cahaya, langsung melindunginya di dalam. Tidak peduli betapa gilanya Ao Tianzun menyerang, sosok Ye Qingyu tidak bisa digerakkan, apalagi dirugikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiwa Ao Tianzun ketakutan keluar dari tubuhnya. Ye Qingyu tercengang dan terkejut. Pedang peminum darah berada di ambang keilahian. Perubahan seperti ini akan membuatnya benar-benar tak terkalahkan. Pedang raksasa menjadi sangat berat sehingga cakar naga itu terasa seolah-olah memegangi seluruh dunia.
Aku tidak bisa terus menyerap kekuatan darah suci. Ye Qingyu merasa pedang raksasa itu hidup kembali dan menjadi tak terkendali. Memfokuskan semua kekuatannya pada itu, dia mengacungkan pedang dan memukulnya ke arah Ao Tianzun. Kekuatan pedang perlahan-lahan ditekan, hanya secara bertahap. Dengan kekuatan dan pertahanannya yang dinaikkan secara maksimal, Ao Tianzun memperhatikan saat kekuatan pedang menekannya, namun dia tidak merasakan sedikit pun semburan ofensif Qi sepanjang gerakannya. Seolah-olah Ye Qingyu hanya melambaikan pedangnya di udara. Apa yang sedang terjadi? Dia bingung. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menjadi linglung, dan dengan heran menemukan bahwa dunia di depannya terbagi menjadi dua. Sudut visual yang belum pernah dia alami sebelumnya muncul, seolah-olah seluruh dunia telah terkoyak. Dia sama sekali tidak dapat memahami apa yang terjadi pada saat yang tepat. Di seberang jalan, Ye Qingyu benar-benar tercengang. Apa yang dia lihat adalah bahwa Ao Tianzun telah terbelah dengan rapi menjadi dua tepat di tengah, tanpa noda darah atau luka. Bisa jadi itu adalah potret manusia yang terbelah menjadi dua bagian. Seluruh makhluk, baju besi, dan pedang yang diangkat secara horizontal Ao Tianzun semuanya telah dipisahkan. Bam-bam, kedua setengah sosok itu roboh. Ao Tianzun sudah meninggal. Mungkin penerus Sekte Langit Ilahi ini tidak mengerti apa yang sedang terjadi, bahkan sampai saat-saat terakhirnya. Bagaimanapun, bahkan Ye Qingyu sendiri tidak sepenuhnya memahami misteri pedang, yang tampaknya paling alami namun sengaja membingungkan pada saat yang sama. Sebuah ide muncul sekilas di benaknya. Ketika dia mencoba mengayunkan pedang sekali lagi, dia menyadari bahwa ini tidak mungkin lagi. Bas! Pedang peminum darah bergetar dengan liar. Saat situasi pertempuran di sekitarnya tumbuh dalam intensitas, lebih banyak gumpalan darah Sein yang tumpah di langit dan terus berkumpul di pedang peminum darah yang menjadi warna merah menyilaukan seolah-olah terbentuk dari darah yang membeku. Kekuatan suci menyebar dan menghilang darinya, dan para orang suci yang terluka itu segera menemukan keheranan mereka bahwa darah mereka, yang sekarang tampaknya tidak terkendali, tersedot keluar melalui luka mereka oleh kekuatan aneh dan dengan cepat berkumpul di pedang raksasa di tangan Ye Qingyu. Ye Qingyu juga memperhatikan keadaan ini. Namun, pedang peminum darah menjadi kurang terikat pada kendalinya. Apa yang sedang terjadi? Dengan wajahnya yang bergeser, Ye Qingyu dengan cepat memanggil Cloud Top Cauldron dari tubuhnya dan menyimpan pedang itu kembali ke ruang pemurnian, menyegelnya untuk sementara. Ini untuk mencegah terlalu banyak darah Sein diserap, yang dapat menyebabkan cedera pada ahli di sisinya sendiri dan menyebabkan kesalahpahaman. Kemegahan muncul. Pedang peminum darah menghilang. Darah di sekitar Void jatuh ke tanah seperti hujan deras. Setelah menyimpan Dragon Blood Halberd, Ye Qingyu melayang di luar medan perang dan baru sekarang menghela nafas lega. Selama pertempuran dengan Ao Tianzun, pedang peminum darah mengalami perubahan aneh setelah meminum darah suci di lingkungan seperti itu. Menggunakan metode yang bahkan Ye Qingyu tidak pernah bayangkan, itu dengan mudah menyelesaikan kontes. Sebelumnya, Ao Tianzun telah menunjukkan sedikit perhatian terhadap kehidupan, mengirim doppelgangernya untuk menyebabkan pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya di seluruh domain tanah air surga, dan karenanya pantas mati sejak lama. Sekarang dia sudah mati, praktis tidak ada lagi beban di hati Ye Qingyu. Sejauh ini, dia telah membunuh dua murid dari Sekte Langit Ilahi, Lu Li dan Ao Tianzun. Setelah sebentar menyesuaikan yuan batinnya dan menstabilkan napasnya, dia mengangkat kepalanya dan hanya sekarang memiliki energi yang cukup untuk mengamati situasi pertempuran di sekitarnya. Hampir setengah hari telah berlalu. Semua orang suci dari tiga sekte yang berlawanan yang telah bertempur telah mati, kecuali orang suci dari Sekte Langit Ilahi, yang masih dalam keadaan kritis. Tubuhnya berlumuran darah dan dia hampir tidak bisa bertahan. Sepertinya dia tidak bisa bertahan 30 menit lagi. Di sisi Black Demon Pool, satu Sein bela diri telah meninggal, sementara dua menderita luka parah. Kondisi orang suci pelindung ras Phoenix relatif lebih baik, meskipun mereka juga mundur dari pertempuran. Orang suci pelindung dari Sekte Bintang 4 akhirnya mati di tangan ganas dan kejam dari putri kecil dari ras Iblis Hitam, yang memenggal kepalanya dan memeluknya.
Bahwa satu generasi orang suci telah mati di tangan generasi selanjutnya dapat dianggap sebagai tragedi dan juga harga yang dibayar gadis suci bintang 4 untuk berkomplot melawan putri kecil ras iblis hitam saat berada di distrik ke-18. Di Void saat ini, gelombang energi yang mengerikan muncul tanpa henti. Satu-satunya pertandingan yang tersisa adalah antara gadis suci bintang 4 dan Celestial Phoenix Maiden, dua keunggulan surgawi wanita dari kecantikan generasi. Yang terakhir jelas memiliki keunggulan absolut. Setelah dengan hati-hati mempelajari situasinya, Ye Qingyu merasa nyaman, mengetahui bahwa gadis suci bintang 4 pasti akan kalah. Namun, masih ada sedikit keraguan di hatinya. Secara wajar, kemasyhuran dan kekuatan gadis suci itu seharusnya tidak jauh dari Celestial Phoenix Maiden, namun kekuatan yang dia perlihatkan jauh lebih lemah dari yang dia bayangkan. Apakah karena dia sedih tentang kematian teman-temannya di sekitarnya, dan karena itulah dia asyik dan tidak menunjukkan kekuatan aslinya? Ye Qingyu menebak dalam hati. 30 menit lagi berlalu. Ledakan. Dengan sosoknya yang menyerupai cahaya 7 warna yang mengalir, Celestial Phoenix Maiden menusuknya Phoenix Wing Knife tanpa henti pada gadis suci itu. Lapisan abu sinar bulan akhirnya pecah sepenuhnya, saat cahaya pisau 7 warna menyapu tubuh gadis suci itu. Pertempuran itu langsung berakhir. Kemegahan berkedip-kedip. Celestial Phoenix Maiden kembali ke sisi Ye Qingyu. Berbahasa di udara, tubuh gadis suci itu memiliki bekas cahaya pisau, tampak seperti pensil warna telah digambar di atasnya. Dengan cahaya bulan yang memudar, siapapun dapat melihat bahwa tubuh itu telah dipotong-potong. Hanya saja cahaya pisau Celestial Phoenix Maiden terlalu cepat dan tidak meledak. Cadar gadis suci itu juga telah diiris. Itu berubah menjadi abu terbang ketika embusan angin bertiup. Itu, Ye Qingyu sedikit terkejut. Dia melihat bahwa, di balik kerudung perak, wajah gadis suci itu tanpa fitur, seperti papan tulis. Mata itu, yang tidak tertutup cadar, juga menghilang secara misterius setelah cadar dilepas. Bola kemegahan perak samar bersinar di wajah putih kosong, yang sama sekali bukan wajah. Hadiah baikmu hari ini akan sangat dihargai di masa depan. Suara yang akrab terdengar dari tubuh tanpa wajah. Tidak salah lagi, suara gadis suci itu, membawa niat membunuh dan kebencian yang kuat, dan menyebabkan siapapun yang mendengarnya merasa merinding. Begitu suara itu terdengar, cahaya pisau 7 warna meledak. Tubuh gadis suci itu langsung hancur. Bab 799 mengejutkan kota beringin kuno. Namun, yang mengherankan semua orang adalah bahwa tubuh yang hancur tidak menumpahkan darah segar. Sebaliknya, seperti giok, ia terbelah menjadi beberapa lusin bagian di tengah suara ledakan dan jatuh ke tanah, menjadi batu perak samar yang tidak mengandung energi spiritual atau cahaya. Suara denting seperti emas terdengar ketika batu-batu ini bertabrakan satu sama lain. Ini bukanlah tubuh dari daging dan darah. Dulu, seorang doppelganger. Ini hanya doppelganger. Setelah linglung sesaat, Ye Qingyu segera mengerti. Ternyata gadis suci bintang 4 yang muncul hari ini bukanlah tubuh aslinya melainkan doppelganger yang sepertinya terbuat dari giok dewa dan diresapi dengan energi spiritual menggunakan kemampuan magis tertinggi. Itu sebenarnya memiliki kekuatan yang mirip dengan tubuh asli dan tidak dapat dipisahkan dari orang yang hidup. Metode gadis suci itu benar-benar luar biasa, dan idenya menakutkan. Tampaknya dia telah memperkirakan kemungkinan bahaya saat berurusan dengan Ye Qingyu kali ini dan dengan demikian tidak muncul secara langsung, meninggalkan Ao Tianzun dan para ahli sekte untuk mati di sini. Di satu sisi, Celestial Phoenix Maiden tampak seolah-olah dia telah menyadari hal ini selama pertempuran sebelumnya, dan karenanya dia memberikan sedikit tanggapan. Doppelganger, benarkah? Putri kecil dari ras iblis hitam terkejut, matanya berkedip-kedip karena kegembiraan. Ya ampun, jika dia belum mati, itu berarti aku punya kesempatan untuk membalas dendam. Lain kali, aku akan membunuh pelacur ini sendiri. Ye Qingyu tidak bisa berkata-kata. Putri kecil adalah maniak pertempuran yang benar-benar pendendam. Setidaknya, dia bisa dengan jelas membedakan antara kebaikan dan dendam. Karena, tepat setelah dia mengucapkan kata-kata kejam itu, dia berjingkrak sambil tersenyum ke arah Ye Qingyu, seolah-olah dia tiba-tiba kembali ke kepolosan masa kanak-kanak, berkata, "Saudara Ye Qingyu,
Aku sudah memberitahu ayahku semua yang terjadi di distrik ke-18. Ras Iblis Hitam telah meminta aliansi domain untuk melepaskan kendali atas Anda. Saya percaya bahwa nama Anda akan segera dihapus dari daftar orang yang dicari. Ayah saya berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan hidup saya dan berharap Anda dapat mengunjungi Black Demon Pool lagi suatu hari nanti. Ketika saatnya tiba, ras kami pasti akan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat. Hehi, bagaimanapun juga, aku telah menetapkanmu sebagai kakak laki-lakiku, jadi kamu tidak bisa menolak. Saat dia melihat gadis muda berwajah lesung pipit ini, sulit baginya untuk menghubungkan wajah yang berperilaku baik, halus, murni, dan cantik ini dengan gadis tangguh yang bertarung dan membunuh di setiap kesempatan sebelumnya. Namun, dia dapat melihat bahwa sifatnya murni dan baik hati, kecuali bahwa dia telah tinggal di Black Demon Pool terlalu lama dan karenanya telah terpengaruh olehnya sejak dia masih muda. Terima kasih, semuanya, atas bantuan Anda kali ini. Ye Qingyu mengucapkan terima kasih kepada para orang suci dari Aula Bela Diri Iblis Hitam. Sama-sama, Tuan Ye Qingyu. Karena menyelamatkan putri kecil, Anda telah menjadi tamu terhormat ras Iblis Hitam, jadi sudah menjadi kewajiban kami untuk melakukan semua ini. Betul sekali, Tuan Ye Qingyu, jika Anda memiliki kebutuhan di masa depan, jangan ragu untuk mengirim pesan ke Aula Bela Diri. Balai Bela Diri orang suci dari ras Iblis Hitam juga memberi hormat kembali dengan sangat hormat. Saya senior bermasalah kali ini. Ye Qingyu sekali lagi berterima kasih kepada seorang suci pelindung dari ras Phoenix. Saat dia berbicara, Li Shengyan berlari dari jauh, bersemangat tidak seperti sebelumnya, tertawa terbahak-bahak, hahaha, panen yang luar biasa kali ini. Saya telah mengambil beberapa hal dari ampas ini. Berkat formasi rahasia yang diberikan kepadanya oleh kuasa Emperor Xiao Fei, dia dengan mudah menghancurkan elemen jahat yang tersisa dan mengambil beberapa harta orang mati. Hasil panennya jelas sangat besar, karena dia tersenyum begitu lebar hingga mulutnya hampir sesak. Ye Qingyu menggelengkan kepalanya dalam diam. Pertempuran itu akhirnya berakhir. Dengan hampir 10 kematian Sein, ini benar-benar pertempuran paling gila yang terjadi di ribuan domain luas selama hampir 1 abad. Sementara Sekte 4 Bintang dan Sekte Langit Ilahi menderita kerugian yang cukup besar, kerugian Sekte Pengecap Darah adalah bencana. Kepemimpinan mereka dihancurkan, persenjataan mereka dijarah, dan, mulai dari master legendaris dan misterius itu, praktis seluruh militer kelas atas mereka dimusnahkan. Pada umumnya, ini menunjukkan bahwa mereka akan segera dihapus dari kota beringin kuno dan bahkan dari ribuan domain yang luas. Selain Li Shengyan, tidak ada orang lain yang menunjukkan ketertarikan pada persenjataan dan kekayaan mereka. Setelah satu putaran mengucap syukur, Ye Qingyu berpisah dari kerumunan. Kali ini, perpisahan yang nyata. Untuk waktu yang lama, sangat tidak mungkin gadis suci bintang 4 akan melakukan apapun padanya. Dan, begitu tersiar kabar, makhluk dan perencana yang memiliki niat untuk mendadak menyerangnya mungkin akan bijaksana dan tidak berani bertindak. Lagi pula, dengan seorang kuasi kaisar dan 2 kekuatan super di sampingnya pada 2 kesempatan berturut-turut, siapa yang tahu apakah akan ada yang ketiga kalinya. Menjadi orang yang cukup cerdik, Li Shengyan dengan sengaja membiarkan beberapa ahli tetap hidup untuk melayani sebagai pelarian yang akan menyebarkan berita tentang pertempuran hari ini dan menimbulkan ketakutan jauh dan luas. Sinar matahari bersinar dan indah. Setelah periode waktu yang tidak ditentukan, formasi yang menyelimuti di atas manor gunung tiba-tiba menghilang ketika embusan angin bertiup melewati. Gelombang energi yang mengerikan tersebar dari dalam. Awalnya tidak ada yang memperhatikan ini. Namun, tak lama kemudian, beberapa ahli di kota beringin purba mulai sadar. Dalam keterkejutan mereka, mereka membentuk file sosok yang memotong langit dan tiba di manor gunung untuk diselidiki. Berdiri di pinggiran, mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Apa yang sedang terjadi? Rumah gunung telah dihancurkan. Astaga, bagaimana ini mungkin? Tempat ini berhubungan dengan semua jenis kejahatan, dan seharusnya telah dihancurkan sejak lama, secara wajar. Tapi, dengan beberapa orang suci yang melindungi tempat ini, dan diduga beberapa kekuatan misterius yang mendukung dari belakang, itu sangat kuat bahkan Tuan Kota tidak mau menyentuh itu.
Jadi, bagaimana akhirnya bisa dihancurkan? Petik 2. Benar, siapa yang bisa melakukan ini? Dan dengan cara yang sangat brutal, merusak seluruh tempat. Mungkinkah itu dilakukan oleh orang suci? Aku merasakan aura orang suci. Menurutku tidak hanya orang suci yang terlibat. Ada orang suci yang menjaga tempat ini, untuk memulai. Lihat, itu jelas darah orang suci di sana yang telah mewarnai udara menjadi merah. Orang suci pasti sudah mati. Ya ampun, pertempuran ini pasti terjadi mengerikan. Petik 2. Segera kirim orang untuk bertanya dan mencari tahu apa yang terjadi. Kirim orang untuk menyelidiki. Berikan perintah yang saya ingin tahu persis apa yang terjadi dalam 1 hari. Banyak pejabat tingkat tinggi dari pasukan besar kota beringin kuno tercengang. Dalam setengah hari, pasukan yang ditempatkan di sini telah dilenyapkan sepenuhnya. Kekuatan semacam ini terlalu menghebohkan. Seandainya itu digunakan untuk melawan mereka, kekuatan besar ini mungkin akan berakhir dengan cara yang sama. Banyak dari mereka yang merasa terkesima. Dengan keseimbangan kekuatan di kota beringin kuno yang dilemparkan oleh ini, badai kemungkinan besar akan datang. Ye Qingyu tidak tinggal lama di kota Banyan kuno. Dia meninggalkan kota secepat dia bisa, berharap untuk mengejar misi utusan Heaven Wastelen pada waktu secepat mungkin dan terhubung kembali dengan Yu Xiaoxing dan yang lainnya. Dengan hanya tersisa sekitar 10 hari hingga tenggat waktu untuk pemeringkatan domain, diperlukan kecepatan tinggi. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu saat keluar dari gerbang kota. Alih-alih segera memasuki portal yang kacau, dia menunggu beberapa saat di portal plaza dan menyalakan dupa. Dalam waktu beberapa lusin napas, sesosok kurus dan sedingin es tiba di sampingnya. Itu tidak lain adalah tetua dari aliansi domain, Suang Wuyan. Apakah Anda memanggil saya agar saya muncul di depan umum? Suang Wuyan bertanya dengan nada dingin saat dia melihat Ye Qingyu. Yang terakhir mengangguk. Faktanya, perpisahan mereka sebelumnya adalah sesuatu yang telah mereka diskusikan. Suang Wuyan berpura-pura dibujuk oleh para pembunuh, ketika, pada kenyataannya, dia menyembunyikan dirinya dalam kegelapan dalam koordinasi dengan Ye Qingyu. Kebetulan peristiwa tentang Black Armor Rache dan Distrik ke-18 bermunculan begitu tiba-tiba sehingga keduanya tidak dapat banyak bekerja sama, dan dengan demikian dia terbukti tidak banyak berguna. Begitu tersiar kabar tentang pertempuran hari ini, mungkin tidak akan ada orang yang masih berani menyentuh Ye Qingyu, yang dengan demikian merasa bahwa Suang Wuyan tidak perlu tetap tersembunyi dan akan jauh lebih berguna di sampingnya. Bekerja sama, mereka dapat mengejar misi utusan Heaven Wastelen dengan kecepatan tercepat. Duo ini memasuki portal dan maju menuju kota kekacauan raksasa berikutnya. Tujuan mereka adalah kota yang kacau balau ke-9, Laut Cermin Langit. Sepanjang jalan, Suang Wuyan secara singkat memperkenalkan asal-usul Laut Cermin Langit kepada Ye Qingyu. Laut Cermin Langit didirikan oleh seorang kaisar bela diri dari ras iblis air beberapa juta tahun yang lalu. Meskipun itu dianggap sebagai salah satu kota raksasa yang kacau, itu sebenarnya adalah danau garam pedalaman. Di kedalamannya, puluhan kilometer di bawah permukaan, adalah kota bawah air besar yang terbuat dari halit dan kristal. Setelah jutaan tahun, penguasa Laut Cermin Langit saat ini masih merupakan ras keturunan dari kaisar bela diri pendiri, sedangkan penduduknya sebagian besar adalah ras air kuno yang berasal dari zaman kuno. Kali ini, Suang Wuyan berbicara lebih banyak dari biasanya. Dalam pendahuluannya, ia bahkan menyebutkan bahwa kedalaman danau mengandung keragaman kristal samudera yang sangat besar yang penuh dengan energi spiritual dan dapat dianggap sebagai bahan obat kelas atas. Ini juga merupakan spesialisasi komersial utama Laut Cermin Langit saat ini. Meskipun Suang Wuyan kebanyakan berbicara sesingkat mungkin, Ye Qingyu menjadi agak tertarik pada kota unik ini setelah memperoleh ide yang adil tentangnya. 4 jam kemudian, mereka telah memasuki wilayah pengaruh Laut Cermin Langit dan berada kurang dari 100 km dari wilayah laut yang sebenarnya. Berjalan di belakang, Ye Qingyu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia mengalihkan pandangannya ke sebuah gubuk kayu di sebelah kiri jalan. Itu adalah rumah kayu yang sangat sederhana dan praktis tanpa dekorasi. Di dalamnya ditempatkan beberapa kursi dan meja kayu, yang di atasnya disusun perangkat teh dan peralatan makan yang juga diukir dari kayu. Di luar,
Tergantung pada balok adalah kain minyak yang ditulis dengan teh besar dalam karakter kuno. Setiap kali dia melewati kedai teh dan kedai minum seperti itu sejak meninggalkan kota Banyan kuno, Ye Qingyu akan menyurveinya sebentar. Jika ada banyak orang berkumpul di dalam, dia akan masuk dan duduk-duduk untuk beberapa waktu, berharap dia bisa mendengar berita tentang Heaven Wastelen Domain. Saat ini, orang-orang yang beristirahat di rumah teh tanpa nama ini tampaknya sebagian besar adalah pedagang dan penjajah yang melakukan perdagangan antara kota-kota raksasa, serta beberapa orang aneh yang menggunakan kabut untuk menyembunyikan sosok dan wajah mereka. Para pejalan kaki di jalan kekacauan masing-masing memiliki rahasia dan tujuan mereka sendiri. Mengenai ini, Ye Qingyu telah melihat terlalu banyak untuk terkejut. Ayo masuk dan minum secangkir teh sebelum kita melanjutkan. Hati Ye Qingyu tersentak saat dia berjalan menuju rumah teh. Bab 800 berita lebih mengejutkan. Dengan wajah seperti es hitam, Suang Wuyan diam-diam mengikuti dari belakang. Usai duduk, keduanya langsung dilayani oleh para pramusaji yang membawakan teh. Memegang cangkir teh berukir kayu, Ye Qingyu mengendus aroma menyegarkan di dalamnya, dan tahu bahwa ini bukan teh biasa, dan sebagai gantinya diseduh dari daun lembut ramuan ilahi yang berharga yang disebut pohon penarik dewa. Itu bisa memperkuat konstitusi dan yuan batin seseorang, meningkatkan konsentrasi seseorang, dan menenangkan ki seseorang, dan sangat bermanfaat bagi ahli bela diri. Mengambil waktu, dia menyesap teh sambil dengan hati-hati mendengarkan obrolan dan bisikan yang sedang berlangsung. Saat itu, sosok berkedip di kejauhan. Beberapa sosok yang bergerak tergesa-gesa, yang diselimuti kabut kelabu sehingga ras mereka tidak dapat diidentifikasi, tiba-tiba masuk ke kedai teh. Aura yang melonjak pada mereka tidak lemah, dan mengungkapkan bahwa mereka berada di alam puncak Immortal Steppe atau sekitarnya. Begitu mereka duduk, mereka memesan beberapa hidangan dan berkumpul bersama untuk mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan. Kakak, apa sumber informasi Anda? Apakah itu dapat diandalkan? Salah satu tokoh Dumpier dengan tidak sabar bertanya begitu dia duduk. Tentu saja, utusan yang dikirim oleh Nin Broter mengatakan bahwa misi utusan kecil telah dikurung selama 3 hari. Jika kita bergegas, itu akan menjadi kesempatan bagus bagi kita untuk mengambil beberapa barang sementara kedua belah pihak bertengkar. Duduk menghadap ke timur adalah sosok luhur yang suaranya rendah dan kuat, dan yang kekuatannya jelas jauh di atas sosok berkabut lainnya. Haha, kudengar mereka telah mendapatkan banyak item bagus dari kota-kota raksasa yang kacau, dan bahkan senjata mereka adalah harta dari Refine Armor dari kota Sunrise. Kali ini, kita harus memanfaatkan kesempatan untuk membawa kembali beberapa keuntungan. Sebuah suara dari samping sosok tinggi itu tidak malu dengan keserakahannya. Misi utusan kecil telah dibatasi di senjata dari Refine Armor. Mendengar percakapan ini, Ye Qingyu terkejut. Hah! Meskipun mereka menjaga suara mereka tetap lembut dan bahkan mengoperasikan kemampuan magis dalam melakukannya, Ye Qingyu dapat mendengar mereka dengan jelas. Dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka kemungkinan besar akan berbicara tentang misi utusan Heaven Wastelen. Kenapa jadi berita seperti itu lagi? Tatapan Ye Qingyu tertuju pada sosok-sosok ini. Berita yang dia dengar mengenai misi utusan Heaven Wastelen terakhir kali sengaja diucapkan oleh gadis suci bintang 4 dan kaki tangannya untuk memancingnya ke manor gunung di mana dia bisa dengan mudah ditangkap. Dengan demikian, dia bertanya-tanya apakah berita yang sekarang ini hanya kebetulan atau hanya palsu. Secara masuk akal, saat ini seharusnya tidak ada orang yang masih menggunakan metode ini untuk berkomplot melawannya. Mungkinkah misi utusan Heaven Wastelen benar-benar dalam masalah? Dia merasakan kekhawatiran yang tidak nyaman. Pikirannya menjadi bingung sekaligus. Ayo pergi, Suang Wuyan tiba-tiba berkata. Tiba-tiba, Ye Qingyu meletakkan cangkir teh yang hampir pecah ke bawah dan menganggukkan kepalanya dengan ekspresi muram. Meskipun diskusi dari tokoh-tokoh di sampingnya berlangsung sengit, percakapan mereka selanjutnya mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya terburu-buru hanya untuk ikut bersenang-senang dan tidak memiliki banyak informasi dari dalam. Oleh karena itu, Ye Qingyu menahan niatnya untuk menginterogasi mereka dengan paksa. Pikirannya menjadi kabur. Untuk perjalanan selanjutnya yang lebih dari 100 km,
Langkahnya dan Suang Wuyan membentang sejauh 1 kilometer saat mereka mengaktifkan Yuan Qi untuk meningkatkan kecepatan mereka beberapa kali. Akhirnya, setelah 10 menit, keduanya tiba di dekat Laut Cermin Langit. Dari kejauhan, luas permukaan danau asin ini, yang memiliki garis luar berbentuk seperti tetesan air mata, 3 kali lebih besar dari pintu masuk Black Demon Pool. Itu pasti bisa melewati lautan tanpa batas. Air di danau asin itu begitu jernih sehingga dasarnya bisa terlihat. Dari jarak yang berbeda, terlihat bahwa permukaan danau yang disinai matahari dari pagi hingga sore memantulkan segala macam warna yang indah. Ini menjelaskan mengapa disebut Sky Mirror. Gambar yang dipantulkan di permukaan tampak seperti zat nyata di dalam danau, sementara warna-warna itu lebih tampak berasal dari alam sein. Menatap pemandangan keindahan yang luhur dan tidak nyata, Ye Qingyu tidak berminat untuk menghargai. Ayo pergi. Suang Wuyan berinisiatif memasuki danau segera setelah dia berbicara, dan terjun ke dasar. Selanjutnya, Ye Qingyu mengaktifkan Yuan Qi-nya dan mengubah gumpalan kuning cerah Immortal Qi menjadi lapisan tipis kabut yang membungkus tubuhnya, sebelum dia melompat ke danau. Setelah 15 menit atau lebih, duo itu akhirnya tiba di dasar danau, puluhan kilometer di bawah, di depan gerbang kota Cermin Langit. Kota kuno berbentuk halit ini bersarang kokoh di dasar danau, memiliki udara yang tinggi seperti gunung dewa. Itu benar-benar seputih salju dan bertekstur dalam, seolah-olah arus deras yang kacau selama bertahun-tahun telah berkelok-kelok dan beredar di atasnya, sehingga tampak megah dan kuno tidak seperti yang lain. Di bawah pantulan yang disebabkan oleh air danau, dinding bebatuan memancarkan kilauan yang berkilauan, sementara yang dihiasi di atasnya adalah kristal dengan warna dan bentuk berbeda yang bersinar terang, menyerupai sederetan bintang yang terus berkelap-kelip tersebar di seluruh kosmos. Setelah memasuki kota, Ye Qingyu baru kemudian menemukan bahwa air danau benar-benar terputus di luar gerbang kota, sementara di udara 1 kilometer di atas kota kuno, kubah terbalik transparan dan raksasa menyelimuti seluruh tempat. Jadi begitulah. Dia dengan kasar mengamati sekeliling. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Biarkan aku membawakanmu suatu tempat yang akan memberitahu kamu apakah tempat ini asli atau palsu hanya dengan satu pertanyaan. Suang Wuyan mengawasinya. Ye Qingyu mengosongkan untuk sesaat, tapi dengan cepat mengangguk. Perhatian utamanya saat ini adalah untuk mengkonfirmasi keadaan misi utusan Heaven Wastelen. Sebagai tetua aliansi domain, Suang Wuyan mungkin memiliki sarana dan saluran untuk melakukannya. Duo itu melanjutkan. Ye Qingyu berusaha keras untuk menenangkan dirinya, dan mengamati sekelilingnya. Suang Wuyan menuntunnya melewati jalan dan gang, dan akhirnya tiba di sebuah restoran yang terletak di jalan utama di bagian timur kota. Restoran, juga dibangun menggunakan halite, disebut Restoran Pemandangan Danau. Sebagai restoran terbesar dan paling banyak dikunjungi di kota, 5 lantainya telah terisi penuh. Karena banyaknya pelancong dan pejalan kaki, pertukaran informasi di sini, secara relatif, adalah jenis yang terbaru dan paling dapat diandalkan. Penjaga toko Yo, aku kembali. Suang Wuyan menuju ke bar segera setelah dia memasuki gedung. Berdiri di belakang bar adalah sosok manusia kekar dengan wajah ramah dan janggut hitam yang dikaitkan dengan rambutnya. Dia mengenakan gaun hitam, sementara tentakel biru menonjol dari antara rambut di kepalanya. Ini Penatua Suang. Lama tidak bertemu, mengangkat kepalanya dari buku akun, mata penjaga toko Yo berbinar ketika dia melihat Penatua Suang Wuyan, dan dia buru-buru pergi untuk menyambut yang terakhir dengan hangat. Beberapa saat kemudian, di ruang pribadi VIP di lantai 5. Duduk di dalam ruangan yang seluruhnya terbuat dari kristal kelas atas, Ye Qingyu masih merasa agak aneh. Dilihat dari penampilannya, penjaga toko Yo tampak seperti seorang pedagang yang termasuk terkaya di kota. Terhadap orang seperti itu, bahkan pejabat kota akan menunjukkan kesopanan yang besar, namun dia memperlakukan Suang Wuyan dengan sangat hormat. Dia tidak hanya mengusir semua pelayan yang berkerumun tetapi juga secara pribadi menuangkan teh dan air untuk Suang Wuyan dan dirinya sendiri. Penjaga toko Yo, saya datang hari ini karena saya memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan Anda. Suang Wuyan tidak bertele-tele dan malah langsung ke intinya. Itu untuk mengetahui berita tentang misi utusan Heaven Wastelen.
Ini bukan hanya tujuan mereka untuk datang ke restoran pemandangan danau, tetapi lebih dari itu untuk memasuki Laut Cermin Langit. Gosip yang mereka dengar di sepanjang jalan pada akhirnya tidak bisa diandalkan. Jika misi utusan benar-benar dalam masalah, mereka perlu memiliki pemahaman tentang informasi yang akurat untuk melakukan penyelamatan. Jangan khawatir, aku akan menyampaikan instruksi sekarang. Tunggu sebentar, dan pasti akan ada berita yang datang. Sambil tersenyum seperti biasa, penjaga toko itu berbalik dan keluar ruangan. Ye Qingyu melirik Suang Wuyan dengan penuh syukur. Pengumpulan informasi ini tidak berada di bawah tanggung jawab penerima tamu, dan terlebih lagi, tampaknya Suang Wuyan memanfaatkan hubungan yang diperoleh melalui aliansi domain. Setengah jam kemudian, seorang pelayan dengan gaun pendek berwarna coklat mengetuk pintu dengan tergesa-gesa, berkata, "Elder Suang, ada berita." "Masuk." Suara Suang Wuyan tetap sedingin es seperti biasanya. Di satu sisi, Ye Qingyu langsung merasakan sedikit kegugupan melintas di lubuk hatinya. "Penatua Suang, para pelayan kami telah menemukan beberapa berita. Diduga, misi utusan Heaven Wastelen ini berhasil melewati ujian kota kacau ke-12, tetapi kemudian mengalami serangan mendadak oleh kekuatan yang kuat dan menderita kerugian besar. Selama pertempuran, 2 ahli ras kasar mereka binasa." Pelayan menawarkan ringkasan informasi dalam satu tarikan napas. Duduk di samping meja lapis, wajah Ye Qingyu membeku dan napasnya terasa lebih berat. Berita yang dikumpulkan oleh para pelayan secara alami berasal dari para tamu, tetapi seharusnya telah diverifikasi oleh aliansi domain, dan dengan demikian meniadakan kemungkinan bahwa itu dibuat-buat sebagai bagian dari plot melawan Ye Qingyu. Dengan kata lain, sangat mungkin berita ini benar. Dimengerti. Anda bisa pergi dulu. Meskipun wajah Suang Wuyan tidak berubah secara dramatis seperti Ye Qingyu, hawa dingin tetap menyapu matanya saat dia mendengar berita itu. Setelah pelayan pergi, Suang Wuyan dengan lembut mengusap jarinya ke arah Void untuk membuat formasi isolasi. Dia kemudian mengeluarkan token dengan totem setengah es, dan menulis beberapa kata kuno misterius di atasnya. Kata-kata kristal berkedip dengan cahaya dingin tanpa henti dan menunjukkan kilau yang sangat menyilaukan. 10 napas kemudian, kata-kata itu tiba-tiba berhenti memancarkan cahaya, sementara kilau samar-samar menyala pada tanda itu mulai beredar, tampak seolah-olah beberapa karakter aneh muncul. Saat Suang Wuyan menatap lekat-lekat pada token itu, rasa dingin di matanya perlahan menebal. "Kakak laki-lakiku hilang." "Apa?" "Penatua Yan Wushuang hilang." Murid Ye Qingyu melebar dalam kemarahan dan seluruh tubuhnya menjadi sangat marah. Berita seperti itu tidak hanya mengejutkan Ye Qingyu tidak seperti yang lain, tetapi juga menyebabkan Suang Wuyan, yang tidak pernah menunjukkan emosinya, mengungkapkan ekspresi tertegun. Selama beberapa ratus tahun, itu dianggap kejadian normal untuk misi utusan yang berpartisipasi dalam peringkat domain menderita korban selama proses pengujian. Namun kali ini, bahkan penatua penerima tamu bisa hilang. Kecelakaan ini agak terlalu aneh. Elder Suang, dapatkah Anda menggunakan token itu untuk mengetahui lokasi misi utusan Heaven Wastelen saat ini, dan juga apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Ye Qingyu segera bertanya. Suang Wuyan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan nada muram, "Tanda ini hanya untukku menghubungi saudaraku, dan, sebagai harta rahasia rasku, tidak dapat digunakan kecuali pada saat-saat kritis, dan itulah mengapa sebelumnya, namun, itu tidak memiliki kegunaan lain kecuali untuk berkomunikasi, jadi tidak mungkin untuk mengetahui lebih banyak berita untuk saat ini." Petik 2. Bersambung.